Bab 196. Mencari masalah. Berapa nilainya? Yuang Fengying langsung menanyakan harga benda tersebut. Wanita itu tersenyum, ini benda langka, sebenarnya akan dilelang dalam pelelangan nanti, namun entah mengapa ada perubahan dan dipajang di sini. Berapa? Wanita itu kembali menatap Yuang Fengying, namun tersenyum kecut. Harganya sangat mahal, jika tuan muda menginginkan barang yang hampir serupa bisa ke arah sana. Harganya jauh lebih murah meskipun mungkin kekuatannya di bawah kristal mata dewa ini. Saat itu ada beberapa orang mendekat ke arah kristal mata dewa. Mereka adalah satu pria muda mungkin sekitar 16 tahunan, dengan 4 orang pria parubaya yang mendampinginya. Terlihat jika pria muda itu berasal dari keluarga kaya, karena pakaiannya sangat mahal. Aku menginginkan benda itu, pemuda itu langsung menunjuk ke arah kristal mata dewa. Wanita itu tersenyum seperti ingin melayani pembeli baru tersebut, yang dirasanya memiliki kemampuan membelinya, jika saja tak terikat sudah melayani Yuang Fengying. Tunggu, bukankah aku yang lebih dulu menginginkan benda itu, mengapa sekarang mau dijual kepada yang lain, padahal aku belum mundur? Yuang Fengying menaikkan suaranya, merasa disepelekan oleh wanita pelayan di toko tersebut. Cui, memang kau sanggup membayarnya? Salah satu pria parubaya yang mendampingi pemuda itu berkata. Berapa? Kembali Yuang Fengying menatap wanita itu. 90 juta koin emas penukar, sahut wanita itu. Apa, tak salah kau nona, bentak pria lain yang mendampingi pemuda itu kini terkejut mendengar harganya. Memang itu harganya tuan, wanita itu menegaskan. Yuang Fengying tersenyum masam, menatap pria yang tadi menghinanya. Aku bayar, kata Yuang Fengying membuat semua orang terkejut dan terbelalak matanya, termasuk Ying Zidao. Wanita berbaju putih langsung tersenyum, matanya berbinar tentu saja karena pasti komisinya akan besar, pria muda itu langsung muram wajahnya, meski dia sangat kaya, saat ini koin penukar yang dibawanya tak sebanyak itu, meski demikian dia tak mau kalah. Kurang ajar, kau ingin mempermalukanku, pria muda itu menggeram kesal. Saat ini terjadi ketegangan di tempat itu, wanita itu sedikit pucat wajahnya. Ada apa? Seorang pria parubaya dengan jubah keemasan mendekat. Tuan Ma, ada 2 pembeli yang menginginkan barang yang sama. Wanita itu lalu menceritakan detail permasalahan di sana, pria dengan jubah keemasan itu mengangguk-angguk dan menyimak. Yuang Fengying mampu melihat jika pria berbaju keemasan adalah jelmaan dari siluman buaya sisik emas, sebuah ras binatang iblis yang sangat kuat dan terpandang. Rupanya bisnis di tempat itu dikelola oleh para kekuatan dari ras binatang iblis atau siluman. Laki-laki parubaya yang dipanggil Tuan Ma langsung menatap Yuang Fengying, sedikit tak percaya. Maaf, Anda berkata mau membayar benda ini, masih dengan sopan laki-laki itu bertanya kepada Yuang Fengying. Ya aku bayar, lalu Tuan Ma menoleh ke arah pemuda dan rombongannya. Apa Anda bersedia membayar juga? Aku mau membayarnya, namun saat ini koin penukarku masih kurang, aku minta penangguhan terlebih dahulu, pria muda itu menjawab sedikit tergagap. Tuan Ma kemudian tersenyum. Maaf Tuan Muda, jika demikian benda ini terjual kepada Tuan Muda ini, kata laki-laki itu sambil menunjuk Yuang Fengying. Keempat pengawal yang mendampingi pria muda itu langsung muram wajahnya. Apakah Tuan tidak tahu siapa Tuan Mudaku? Salah satu pengawal itu mulai menaikkan suaranya, setelah mendapat keputusan dari Tuan Ma. Nampaknya mereka tak menyukai keputusan tersebut. Ini rumah harta, aku yang berkuasa di sini. Kurang ajar, pemuda itu kembali mengumpat, namun nampaknya mereka tak berani macam-macam di tempat itu. Rumah harta adalah tempat bisnis yang memiliki jaringan kuat di Istana Monster, tak sembarang orang bisa membuat kekacauan di sana. Ayo kita pergi, pria muda itu mengajak para pengikutnya meninggalkan tempat itu, entah apa yang direncanakan selanjutnya. Setelah kepergian rombongan pria muda itu, Tuan Ma lalu mengajak Yuang Fengying menuju tempat pembayaran. Kita pergi ke sana, Tuan Muda. Yuang Fengying menyelesaikan pembayarannya, saat kristal mata dewa diberikan kepadanya, aura kekuatan jiwa langsung bisa dirasakan oleh Yuang Fengying. Meski kehilangan puluhan juta koin emas penukar, namun Yuang Fengying tak menyesali itu. Saat ini Yuang Fengying sudah berada di luar toko rumah harta. Ying Zidao berdiri di samping remaja itu dengan perasaan yang sulit digambarkan.
Melihat begitu royal remaja itu membelanjakan uangnya membuat pria paruh baya itu senewan. Puluhan juta koin emas penukar bukan harta yang sederhana, bahkan mungkin sebuah perguruan kecil tak memiliki harta sebanyak itu. Dahulu memang keluarga Ying pernah memberikan puluhan juta koin emas penukar atas jasa remaja itu mendapatkan bunga salju 7 jiwa, namun dia yakin tak sebanyak itu juga. Ini membuktikan jika remaja tersebut memiliki banyak koin penukar sebelumnya. Luar biasa, remaja yang sulit dijelaskan. Yuang Fengying dan Ying Zidao melangkah menuju ke penginapan yang berada di samping bangunan toko rumah harta, jaraknya hanya beberapa ratus meter saja. Wus, wus. Saat ini 5 bayangan tampak melesat menuju ke arah Yuang Fengying dan Ying Zidao. Kalian. Rupanya yang menghadang adalah rombongan pria muda bersama kelompoknya. Mau apa kalian? Ying Zidao sudah muram wajahnya, melihat kelakuannya, pria parubaya yakin rombongan itu memiliki niat buruk. Meski Yuang Fengying sangat hebat, namun lawannya juga terlihat kuat dan berjumlah lebih banyak. Keempat orang itu berada di ranah kultivasi Raja Bumi Puncak, sedangkan pria muda berada di awal ranah Raja Bumi. Tentu saja bocah itu tahu apa yang ku mau, pria muda itu langsung menjawabnya. Yuang Fengying tersenyum miring, aku tak tahu yang kau mau, aku tak memiliki urusan denganmu, sahut remaja itu pura-pura tak mengerti maksud lawan bicaranya. Bedebah, serahkan benda yang kau beli dari rumah harta. Tuan Muda Jin akan menggantinya nanti dengan harga yang setimpal, salah satu pengawal pria muda yang bernama Jin itu menyahut. Mengganti? Kalian saja tak memiliki harta sebanyak itu, bagaimana cara kalian mengganti? Yuang Fengying tertawa miring. Jika kau tak mau, jangan salahkan kami bertindak kejam, pria lain menimpali. Bertindak kejam, terhadapku. Yuang Fengying menatap rombongan manusia jadi-jadian di hadapannya, nampaknya mereka adalah jelmaan dari ras monster kera api salah satu keluarga yang berkuasa di tempat itu. Benar, kami akan mencabik badanmu saat ini juga. Weeng! Kelompok itu langsung mengeluarkan aura kekuatannya, kekuatan ranah Raja Bumi Puncak langsung menyebar dan menekan semuanya sejauh beberapa ratus meter. Bab 197. Mengalahkan pengacau. 4 orang sudah menyebar mengurung Yuang Fengying dan Ying Zidao, sementara pria muda berdiri sedikit jauh. Sekali lagi aku perintahkan untuk menyerahkan batu kristal itu, bocah, salah satu laki-laki yang mengawal pria muda itu berkata, laki-laki ini memiliki cabang dan kumis yang tebal. Benar, jika kau masih menyayangi nyawamu, sahut pria lainnya yang memiliki tinggi badan paling jangkung. Memang apa hebatnya kalian berani merampokku? Dengan acuh tak acuh Yuang Fengying menatap para pengepungnya. Kali ini orang-orang sudah mengerubungi tempat itu, mereka seperti melihat sebuah tontonan di pinggir jalan. Dari keluarga mana kedua kelompok yang berseteru ini? Orang-orang mulai saling bertanya-tanya dan berbisik-bisik. Yang 2 orang itu tak diketahui entah dari kelompok mana, namun yang mengurungnya jelas dari keluarga Jin. Keluarga Jin, sahut yang lain dengan sedikit terkejut. Ya benar, keluarga Jin. Maksudmu keluarga Jin yang ada di pusat kerajaan monster? Benar, keluarga Jin yang itu. Semua orang kaget begitu disebutkan nama keluarga orang-orang itu. Terus siapa kedua orang itu? Berani sekali mencari masalah dengan keluarga Jin, orang-orang mulai mencibir dan meremehkan Yuang Fengying dan Ying Zidao. Ya, benar, nampaknya keduanya tak tahu betapa hebatnya keluarga Jin ini, berani mencari masalah dan macam-macam dengan keluarga itu. Keluarga Jin adalah salah satu keluarga yang terkenal di Istana Monster, meski di wilayah pecahan ini keluarga itu tak terlalu dikenal, namun banyak orang masih bisa mengenali identitas keluarga tersebut. Aku dari keluarga Jin, salah satu keluarga penting di Istana Monster, namaku Jin Jiafeng, pria muda itu mencoba menekan Yuang Fengying dengan ketenaran keluarganya. Lalu apa peduliku? Jika kalian ingin merampokku, maka akan ku hentikan, sahut Yuang Fengying acuh tak acuh. Kurang ajar, pria dengan cambang dan kumis langsung bergerak menyerang dan disusul yang lainnya. Pria paling jangkung sudah melepas serangan ke arah Ying Zidao, sebuah serangan berupa pukulan yang menyebarkan kekuatan panas membakar sekitarnya. Serangan itu melesat menjadi sebuah gelombang pukulan menerjang Ying Zidao.
Keluarga Ying adalah pemilik dan pengguna elemen air es, maka dengan adanya serangan itu, uap dingin langsung berputar di sekitar tubuh Ying Zidao. Lengan pria itu lalu digerakkan membuat alam sekitar langsung membeku, mengikis kekuatan panas yang tadi menyebar bebas. Musnah! Ying Zidao berteriak. Sementara pria dengan cabang dan kumis yang menyerang Yuang Fengying sedikit terperanjat, saat lengannya terayun ke depan menciptakan gelombang serangan, malah dirinya yang terdorong ke belakang saat pukulannya membentur benteng transparan ciptaan remaja tersebut. Apa, seranganku berhasil di tanah bocah ini? Pria dengan cabang dan kumis tebal itu sesaat terdiam, lalu tangannya kembali bergerak menghantamkan pukulannya. Guntur menghantam. Kilatan cahaya berkelebat dengan suara gemuruh membelah udara saat serangan pria itu mengudara. Yuang Fengying tersenyum sinis, lalu dengan acuh tak acuh menggerakkan tangannya. Guntur menghantam, teriak remaja itu sambil mengaktifkan kekuatan petirnya. Para penonton yang ada di sisi tempat itu tercengang. Hah, serangan anak ini lebih dahsyat dari anggota keluarga Jin. Ini jurus Guntur yang sesungguhnya, kekuatan petirnya begitu nyata. BAAANG. Dua serangan berkekuatan petir itu bertemu, pria dengan cabang dan kumis lebat terdorong beberapa langkah jauhnya. Tap, 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 wajah pria dengan cabang dan kumis itu langsung muram, beberapa serangannya tak mampu meruntuhkan lawannya, bahkan kini dirinya yang terlempar ke belakang. Serang bocah itu, teriak pria itu, memberikan perintah kepada dua orang lainnya. Dua orang yang tadi menyerang dengan aura kekuatan, kini langsung meloncat. Tendangan keagungan. Satu dari pria yang meloncat itu melepaskan tendangannya. Kakinya yang memakai sepatu warna keperakan sungguh menciptakan sebuah serangan kaki yang menakutkan. Itu adalah sepatu senjata bertuah, mampu meledakkan batu jika dipakai oleh orang yang tepat. Keluarga Jin memang kaya, bahkan memiliki artefak sepatu pusaka. Pria lainnya juga melayangkan pukulannya yang mengandung kekuatan api ke arah Yuang Fengying. Serangan pria ini juga tak kalah menakutkan. Siu. Siu. Yuang Fengying meloncat maju, tak lagi mengambil jarak, lalu dengan cepat menyongsong tendangan orang yang memakai sepatu perak. Boom. Krak. Sepatu itu langsung retak begitu tendangan dan pukulan tangan bertemu, namun gelombang hantaman Yuang Fengying tak berhenti di sana, kekuatan serangan itu bablas menghantam pria tersebut. VTTT. Pria yang memakai sepatu perak terlempar, kakinya terasa kebas dan bergetar hebat, ingin rasanya pria itu menjerit kesakitan namun ditahannya. Sementara pria yang menyerang dengan kekuatan api hanya ditahan dengan satu lambaian tangan. Bang! Dua kekuatan itu meledak melempar pria itu. Jin Jiafeng yang berada di pinggiran membelalakan matanya, saat ini pria muda itu baru menyadari kesalahannya, mengusik kelompok yang tak mudah dikalahkan. 4 pengawalnya tak mampu mengalahkan dua lawan yang masih dihadapinya. Pria jangkung yang masih bertarung dengan Ying Zidao tak menunjukkan progres yang baik, demikian pula 3 orang bawahannya yang menghadapi Yuang Fengying terlihat sudah berhamburan terpental setelah beradu serangan. Yuang Fengying masih menahan untuk tidak membunuh lawan-lawannya, bagaimanapun lawan hanya menampakkan niat bertarung tak mengeluarkan niat membunuh terhadapnya. Selain itu juga permasalahan keduanya tak cukup kuat untuk mencabut nyawa seseorang. Bagaimana, apakah masalah ini masih perlu diperpanjang? Yuang Fengying berdiri tegak menantang 3 pria yang masih terlempar. Jin Jiafeng sedikit muram wajahnya, namun kesombongan pria muda itu tak mau hilang begitu saja. Ayo pergi, teriak Jin Jiafeng, lalu berbalik diikuti oleh para pengawalnya. Pergi begitu saja, kembali para penonton menjadi riuh dan berbisik-bisik. Mereka tak bertarung hingga tetes darah terakhir. Mana mungkin mereka bertarung hingga mengadu nyawa, masalah ini tak seperti hutang nyawa, sahut lainnya. Yuang Fengying memang tak menurunkan tangan kejamnya, mereka hanya sedikit bermasalah, tapi tak sampai ingin membunuh lawannya, butuh alasan kuat untuk itu. Selain itu Yuang Fengying juga makin dewasa cara berpikirnya, tak ingin menambah masalah dengan menjadi musuh keluarga Jin. Ying Zidao menarik nafasnya pelan, lawannya sudah melarikan diri bergabung dengan tuannya. Kau sungguh hebat nak, puji Ying Zidao kepada Yuang Fengying. Beberapa kali melihat cara bertarung Yuang Fengying, membuat Tuan Ying ke-19 itu makin kagum. Aku masih lemah paman, masih perlu banyak berlatih lagi, remaja itu merendah,
lalu meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah penginapan yang semula ditujunya. Bab 198. Terobosan kuasa sejati penalam jiwa. Yuang Fengying sudah berada di penginapan, ternyata itu adalah penginapan yang sangat mewah, biaya sewanya juga terbilang mahal jika dibandingkan dengan penginapan yang lainnya, bahkan beberapa kali lipat harganya. Namun ada harga ada rupa, di penginapan ini setiap ruangnya disediakan tempat kultivasi bagi para kultivator, dan memang ini yang diinginkan oleh Yuang Fengying. Meski cukup menguras pundi-pundi hartanya, namun semua itu sepadan. Saat ini Yuang Fengying tengah berada di ruang kultivasi yang ada di penginapan itu, sebuah ruangan yang kaya akan kekuatan spiritual dengan tatanan formasi pengaturan Raja Mantra yang membuat ruangan itu seperti dunia lain yang terpisah. Tangannya memegang kristal mata dewa yang memancarkan kekuatan jiwa yang meluap-luap, kekuatan spiritual jiwa yang terpancar dari artefak itu sungguh mengagumkan, pantas saja harga artefak tersebut begitu mengerikan. Begitu remaja itu mulai mengaktifkan kekuatan penyerapan, jiwanya seperti dicerahkan dan dibasuh oleh kekuatan yang tak terlukiskan, mengalir dan mengalir. Kekuatan jiwa yang berasal dari kristal mata dewa langsung masuk ke jiwa Yuang Fengying seperti air bah yang menerjang. Jiwanya terasa makin kuat, sangat segar dengan luapan kekuatan jiwa yang meledak-ledak, kekuatan jiwa itu terus menembus beberapa tingkatan pada kultivasi jiwa. Sekarang kekuatan kultivasi jiwa Yuang Fengying bahkan berada di ranah yang tak tertandingi di benua Tanah Tengah, di atas kekuatan seorang kuasa sejati. Itu bisa dibuktikan oleh jiwa Yuang Fengying yang mulai menampakkan sebuah perwujudan raga. Jika sebelumnya perwujudan jiwa Yuang Fengying hanya seperti gelembung tipis bahkan tak terbentuk, kini jiwa remaja itu sudah memiliki wujud sebagaimana wujud dirinya, hanya saja wujudnya tampak bersinar terang. Kesadaran Yuang Fengying langsung memasuki palung ruang jiwanya, di mana di alam tersebut tengah terjadi pergolakan, dengan adanya luapan kekuatan jiwa yang meluber kemana-mana. Aura spiritual yang menyebar dari kristal mata dewa saat ini tengah diserap oleh semua yang ada di alam tersebut, terutama kristal pagoda dewa, membuat benda itu makin membesar dengan gambaran pagoda 9 tingkatan makin jelas. Kesadaran Yuang Fengying bergerak di ruang jiwanya itu, memeriksa semua yang ada di sana. Kali ini Yuang Fengying seperti tertarik ke arah kristal pagoda dewa. Tarikan itu makin kuat membawa perwujudan jiwa remaja itu. Jika sebelumnya hanya tertarik ruh dari jiwanya saja, namun kali ini wujud raga dari jiwa remaja itulah yang tertarik ke sana, ke alam pagoda dewa. Apa yang terjadi? Perwujudan raga jiwa Yuang Fengying kini tertarik dan terhisap ke arah kristal pagoda dewa, memasuki alam yang ada di sana. Kali ini makin terasa tarikan itu, membuat Yuang Fengying sedikit ketakutan dan ingin melawannya. Namun kekuatan hisapan dari pagoda dewa sulit untuk dihindari. Apa aku akan terjebak di dalam kristal ini? Weng! Saat ini perwujudan raga jiwa Yuang Fengying sudah sepenuhnya berada di dalam alam dari kristal pagoda dewa. Ini, bukankah ini alam yang pernah ku masuki, alam raksasa waktu itu bukan? Yuang Fengying melihat sekitarnya, jika dahulu kala jiwanya memasuki alam ini dengan perwujudan seperti sebuah gelembung transparan yang terombang-ambing, kali ini tidak. Di alam itu semua terlihat sangat besar, bahkan rumput dan daun-daun semak belukar sebesar balai-balai tempat tidur. Fisik jiwa Yuang Fengying bisa berjalan, meloncat dan berlari sebagaimana biasanya. Aku bisa melakukan seperti ini, Yuang Fengying meloncat, berlari dan terbang di angkasa alam tersebut. Bahkan Yuang Fengying bisa memanjat pohon-pohon raksasa yang ada dan berlarian di sana layaknya seekor semut di dahan dan rantingnya. Kekuatan spiritual tempat ini bahkan sangat kuat. Yuang Fengying baru menyadari itu, segera perwujudan jiwa Yuang Fengying duduk dan melakukan kultivasi di sana. Di dunia luar, badan Yuang Fengying terlihat bersinar dengan terang, raga bocah remaja itu terlihat sangat agung dengan pancaran cahaya dari tubuhnya, nampak seperti seorang dewa yang tengah meditasi. Boom! Ranah kultivasi Yuang Fengying langsung memasuki ranah kuasa sejati, sebuah penerobosan yang tak pernah disangka-sangka. Menerobos ranah kuasa sejati sesungguhnya bukan hal yang semudah ini, memerlukan tahunan hingga puluhan tahun hanya untuk memasuki ranah tersebut. Bahkan patriark keluarga Ying pernah gagal dan cedera saat berniat memasuki ranah itu dahulu kala.
Di luar penginapan alam seperti berputar, langit yang cerah tiba-tiba menjadi gelap dengan gumpalan awan gelap menggantung di atas penginapan dengan 5 tingkat itu. Kekuatan bumi juga seperti berpusat di sana. Apa yang terjadi? Apakah ada yang melakukan terobosan di penginapan itu? Terobosan ranah apa? Bisa sekuat ini? Bukankah di penginapan ada struktur formasi yang menghalangi limpahan kekuatan terobosan seseorang? Ini aneh. Sekuat-kuatnya seseorang yang melakukan terobosan di tempat ini tak pernah ada yang menimbulkan efek seperti ini. Apa mungkin ini kekuatan dari luar? Meski tempat kultivasi penginapan itu sudah dilindungi oleh segel formasi pengaturan, namun kuatnya terobosan yang terjadi tetap saja membuat alam bergolak. Alam makin menakutkan seakan ada badai di angkasa, guntur dan petir terlihat menyambar-nyambar dan bertubrukan. Demikian juga dengan bumi yang terasa bergetar seperti akan terjadi gempa yang kuat. Weng! Seiring jiwa Yuang Fengying kembali ke raganya, semua pergolakan itu tiba-tiba berhenti dan musnah entah kemana. Ah, kukira akan terjadi penempaan oleh petir kesengsaraan. Mungkin bisa hancur tempat ini jika itu terjadi. Memangnya siapa yang menerobos di penginapan itu? Mungkinkah ada seorang ahli yang menginap di sana? Bisik-bisik dan pergunjingan terjadi dari orang-orang yang berada di luar maupun dari dalam penginapan, semua berasumsi sesuai yang dipikirkannya. Jauh dari wilayah itu, sebuah armada terbang terlihat di angkasa yang masih berjarak ribuan kilometer jauhnya. Armada terbang itu terlihat melayang menuju ke arah benua Tanah Tengah. Mereka adalah rombongan yang dibawa oleh pria dengan baju katun bersih. Demi mempercepat gerakan, Tuan Penguasa meminjamkan armada terbang tersebut. Beruntung Tuan Penguasa meminjamkan kita armada terbang ini, kita bisa menghemat beberapa pekan perjalanan. Seorang kapten armada terbang yang mengemudikan benda terbang itu terlihat senang. Ya, itu semua berkat Tuan Pendamping Satu. Tuan Pendamping Satu maksudnya adalah pria tua berbaju katun bersih. Pria itu memang memiliki jabatan sebagai pendamping satu dari Sang Tuan Penguasa. Armada terbang makin melaju, membelah angkasa dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan itu setingkat dengan 2 kali kecepatan terbang kultivator dengan terbang tercepat, sungguh luar biasa. Bab 199. Alam Dimensi Pagoda Dewa. Yuang Fengying membuka matanya, senyuman tersungging di bibirnya menyadari dirinya kini sudah menerobos ke alam tertinggi di benua itu, meski masih dalam level permulaan. Meski berada di ranah awal kuasa sejati namun sesungguhnya kekuatan Yuang Fengying setingkat dengan kultivator di ranah puncak kuasa sejati. Jadi begitu, sekarang aku bisa memasuki alam pagoda dewa sekehendak hatiku. Yuang Fengying teringat bagaimana cara masuk dan keluar dari alam pagoda dewa, hanya saja dia masih belum mampu memasuki wilayah area bangunan inti dari pagoda dewa yang berdiri kokoh di alam tersebut. Alam pagoda dewa memiliki bentang alam yang luasnya tak terbayangkan. Di alam tersebut juga ada lautan dan samudera, gurun dan daratan yang luas, bahkan gunung, sungai dan belantaranya juga ada. Di salah satu sudut alam ini terdapat sebuah bangunan pagoda 9 lantai yang berdiri kokoh di tempat tersebut, bernama Pagoda Dewa. Pagoda tersebut seperti tiang pancang yang menjadi pusat dari segala yang ada di alam tersebut. Setiap kali melihatnya, yang mampu ditangkap Yuang Fengying dari bola kristal itu adalah bangunan pagoda tersebut, meski sesungguhnya alam itu sangatlah luas. Dan setiap kali memasuki alam itu nantinya kemunculan Yuang Fengying selalu akan di tempat yang sama, yakni di sekitaran pagoda dewa. Kekuatanku makin bertambah, dan jiwaku makin kuat, sayangnya aku belum memiliki sebuah jurus seni dari kekuatan jiwa yang mampu untuk melakukan serangan. Jurus seni kekuatan jiwa sangat jarang ditemukan di benua tersebut, bahkan kultivator yang mempelajari serangan jiwa juga sangat jarang di sana. Tak apa, meski aku belum memiliki sebuah jurus seni serangan kekuatan jiwa, namun dengan kekuatan jiwaku saat ini akan sulit ditembus oleh seseorang yang ada di puncak kuasa sejati sekalipun. Senyuman kembali terbit di bibir remaja tersebut. Satu lagi yang membuat Yuang Fengying tersenyum makin lebar adalah, waktu di alam pagoda dewa lebih lambat dibanding alam sesungguhnya, artinya waktu 1 bulan di alam pagoda dewa hanya serasa 1 menit di alam sesungguhnya, luar biasa bukan? Dan itu tentu saja bisa dimanfaatkan untuk berkultivasi. Yuang Fengying tak pernah menyangka akan secepat ini memasuki ranah kuasa sejati,
dengan usia masih belum ada 15 tahun dirinya sudah berada di tingkatan seperti ini. Namun jika mengingat akan serangan dari penghuni benua lain, senyuman remaja itu menjadi suram. Tingkatan ranah kuasa sejati bukanlah apa-apa, bagi penduduk benua lain itu kekuatan ranah kuasa sejati ibarat hanyalah seekor semut, yang akan dengan mudah mati diinjak. Tak apa, setidaknya aku bisa lebih kuat jika bertemu dengan orang-orang itu lagi. Yuang Fengying berniat keluar dari ruangan penginapannya, karena hari telah berganti dan saatnya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Nak, apakah yang menerobos kemarin adalah dirimu? Ying Zidao menatap Yuang Fengying dengan tatapan pemujaan dan kekaguman. Yuang Fengying mengangguk dengan sopan. Sudah kuduga, meski penginapan ini sangat hebat dalam menyembunyikan para tamunya, namun aku sudah mengira itu pasti kamu. Aku juga tak menyangka paman, di tempat ini aku bisa menerobos dengan perlindungan struktur segel formasi pengaturan yang demikian kuat dan hebat. Aku tak bisa lagi mengukur kekuatanmu, apakah kau menerobos tingkatan atau hanya naik level. Tingkatan paman, jawab remaja itu dengan enteng. Apa, jadi sekarang kau sudah berada di ranah kuasa sejati, dengan terbelalak kaget Ying Zidao menebaknya. Benar paman. Ying Zidao masih juga terkejut meski sudah menduga demikian, bocah yang baru beranjak remaja memiliki kultivasi ranah kuasa sejati, tak percaya tapi itu nyata. Keduanya meninggalkan penginapan dan bergerak menuju ke arah di mana keluarga Ying berada. Sayangnya ada aturan dilarang terbang selama di wilayah pecahan istana monster tersebut, jika tidak maka mereka pasti akan terbang karena tentu lebih cepat. Terbang di wilayah pecahan istana monster hanya diperbolehkan untuk para penguasa di sana, bahkan keluarga kaya dari penduduk wilayah itu juga dilarang terbang, dan itu dipatuhi oleh semua orang. Kita lewati hutan itu, lalu melintasi sedikit perbukitan maka akan tiba di sisi kota Wuheng tetangga kota teratai salju. Kota Wuheng adalah kota terdekat dari kota teratai salju, meski terdekat jaraknya masih beberapa ratus kilometer. Dua orang itu sudah tiba di pinggiran kota dan akan memasuki wilayah hutan saat beberapa bayangan bergerak mendekati. Aura yang dipancarkan orang-orang yang bergerak mendekati mereka bukan lagi aura pertarungan, namun aura pembunuhan, itu artinya orang-orang yang mendekat berniat membunuhnya. Berhenti. 9 bayangan berloncatan mendekat, diikuti bayangan lainnya di belakang dan mengurung Yuang Fengying dan Ying Zidao. Kalian, Yuang Fengying mengerutkan keningnya. Rupanya mereka adalah orang-orang dari keluarga Jin, yang pernah mengacau saat itu. Kali ini Jin Jiafeng membawa 9 orang dengan jumlah lebih banyak dan tentunya lebih kuat dibanding saat kemarin. Rupanya kau tak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa kemarin ya. Yuang Fengying menatap Jin Jiafeng dengan sinis. Selagi kau belum menyerahkan kristal itu aku akan terus mengejarmu. Bagi orang normal menyerap sebuah kristal akan membutuhkan waktu beberapa hari dan butuh kesempatan berkala, apalagi setingkat kristal mata dewa pasti membutuhkan waktu beberapa bulan. Dasar bodoh, Ying Zidao tertawa, karena tahu saat ini kekuatan Yuang Fengying pasti meningkat pesat. Saat ini 5 orang sudah makin mendekat ke arah Yuang Fengying, 4 lainnya mengurung Ying Zidao membuat pria parubaya itu sedikit suram. Cari mati. Yuang Fengying yang merasakan niat membunuh dari para pengeroyoknya langsung bergerak cepat. Meski para pengurungnya bergerak cepat, namun kecepatan mereka bukan apa-apa. Bang! Yuang Fengying langsung menghantam salah satu dada orang yang mengurungnya. Satu orang langsung terlempar dengan dada bengkak, begitu terkena kekuatan pukulan Yuang Fengying. Serangan remaja itu yang tidak main-main langsung membuat para pengeroyoknya naik pitam. Bunuh! Pengeroyok itu langsung menebaskan pedang dan senjata yang dimilikinya ke arah Yuang Fengying. Sementara Ying Zidao sudah kewalahan dikeroyok 4 orang yang setingkat dengannya. Pria parubaya itu hanya bertahan dari serangan mereka tanpa sempat memberikan serangan, karena serangan orang-orang itu begitu mengerikan. Aku harus cepat, dan segera membantu paman ke-19. Yuang Fengying bergerak makin cepat, jika kemarin dia tak berniat membunuh lawan, namun kali ini tidak lagi. Tebasan awan. Yuang Fengying mengayunkan lengannya, jurus sederhana itu membuat lesatan gelombang kekuatan yang menebas segala arah begitu remaja itu mengayunkan ke beberapa arah.
Siu, siu, lesatan energi dari ranah kuasa sejati memang sungguh mengerikan. Gerakan-gerakan itu menciptakan sebuah pedang angin yang menyambar kemana-mana. Hah, sekuat itu, wajah-wajah para pengeroyoknya langsung pucat pasi. Bab 200. Masih penuh ketegangan. Para pengeroyok baru menyadari jika kekuatan remaja yang dikeroyoknya sungguh luar biasa. Semula mereka tak akan mengira jika lawan demikian kuat, mereka hanya berpendapat dengan mereka mengeroyok pasti akan membawa hasil positif, namun itu salah. Dari serangan awal itu mereka mulai menyadari kekuatan lawan yang sesungguhnya, dan itu sungguh sudah terlambat. Crash, crash. Lesatan angin serangan itu ibarat sebuah pisau yang melesat dan membelah badan para pengeroyoknya tanpa adanya belas kasihan. Hanya dalam beberapa ayunan saja, 2 mayat langsung jatuh bergelimpangan di pinggiran hutan itu, membuat para pengeroyok Ying Zidao yang ada di sisi berbeda langsung terkesiap dan kaget. Monster, ini kekuatan monster yang sesungguhnya. Para binatang siluman yang menjelma menjadi manusia itu makin terbakar dengan pemandangan itu. Lakukan sesuatu. Jin Jiafeng yang berada di pinggiran langsung berteriak sambil mengatur pola serangan, 7 orang yang tersisa. Garis darah keturunan, ras kera putih bulu perak, teriak beberapa orang yang masih mengeroyok itu. Saat ini hanya ada 2 sosok yang mengeroyok Ying Zidao, sisanya sudah mengarahkan serangan kepada Yuang Fengying yang diketahui memiliki serangan lebih kuat. Dalam waktu sekejap saja orang-orang itu sudah berubah wujudnya, tak lagi memiliki sosok fisik manusia murni namun berubah. Setelah mengaktifkan garis darah keturunannya, mereka kini berwujud manusia kera dengan tinggi 2 kali lebih besar dari semula, sekujur tubuhnya dipenuhi oleh bulu-bulu putih keperakan, dan otot-otot tubuh yang kekar dan mengerikan. Kau memaksa kami melakukan ini, aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Satu sosok manusia kera di sisi kanan Yuang Fengying menggeram memamerkan taring-taring tajamnya. Dengan perwujudan seperti ini kekuatan mereka menjadi beberapa kali lipat kuatnya. Siu, siu, sosok-sosok itu menebaskan senjata di tangan mereka ke arah Yuang Fengying. Gelombang kekuatan senjata itu melesat dari segala arah, mencacah ke arah remaja itu. Jika orang biasa menerima serangan seperti ini sudah pasti akan menjadi cacahan daging giling. Yuang Fengying hanya menggeleng pelan, melihat lesatan serangan yang melesat ke arahnya, remaja itu masih saja tenang. 1000 perisai. Begitu dia berteriak lapisan tipis tiba-tiba tercipta dari sekujur tubuhnya, membuat seluruh badan Yuang Fengying terlapisi semacam selaput warna-warni tipis di seluruh tubuhnya. Jika sebelumnya Yuang Fengying menciptakan teknik pertahanan tersebut secara kasar yakni berwujud semacam pelindung atau tameng, namun seiring meningkatnya kultivasi jiwa dan raganya, jurus tersebut makin sempurna, tak lagi berwujud perisai tapi malah seperti selaput tipis yang menempel di badannya. Badan Yuang Fengying terlihat berkilau layaknya kristal berlian terkeras. Bam, bam, serangan-serangan itu seperti air yang membentur karang yang kokoh, tak memberikan kerusakan apapun pada tubuh Yuang Fengying. Menebas angin menghadang badai, lesatan kehancuran. Pedang unsur logam bercampur petir dan api yang tercipta di tangan Yuang Fengying bergerak acak dan sangat cepat, membentuk pola serangan yang langsung menebas ke arah sosok-sosok pengeroyoknya. Siu, siu. Dalam beberapa gerakan acak itu senjata ciptaan Yuang Fengying langsung menebas tubuh-tubuh siluman kera yang mengurungnya. Crash, crash. Beberapa sosok langsung terbelah senjata Yuang Fengying, membuat Jin Jiafeng yang ada di pinggiran hanya terbelalak ketakutan. Saat ini hanya tinggal 2 pengeroyok Yuang Fengying yang masih berdiri, 3 sosok sudah ditebasnya dan mati berserakan. Sementara 2 pengeroyok Ying Zidao juga sudah ditekan oleh pria parubaya itu, dan kini kedua pengeroyoknya sudah terluka di sekujur tubuhnya, meski juga masih belum menyerah. Jin Jiafeng mulai ketakutan, wajahnya sudah pucat dan badannya menggigil gemetaran. Tuan muda yang lemah tapi arogan itu saat ini tengah mempertimbangkan diri untuk kabur meninggalkan tempat itu. Aku harus meninggalkan tempat ini. Weng! Dengan cepat Jin Jiafeng meloncat berlari secepatnya, melesat meninggalkan lokasi tersebut. Namun baru beberapa ratus meter dia meninggalkan lokasi pertempuran di kejauhan terlihat sebuah bayangan telah menghadang jalur pelariannya. A apa? B bagaimana bisa? Yuang Fengying sudah menghadang di tengah jalan dengan senyum menakutkan dan tatapan membasmi lawan.
Mau kemana kau pecundang? Jin Jiafeng tercekat dan menghentikan gerakannya. Aku. Dasar sampah pengecut, meninggalkan bawahan untuk dibantai. Yuang Fengying tak lagi membiarkan lawannya berbicara, langsung mengayunkan lengannya, membentuk lesatan yang mampu memotong badan lawannya menjadi dua bagian, membuat jeritan kematian yang memecah keheningan hutan tersebut. Sekelompok orang tengah berkumpul di sebuah tempat. Mereka adalah aliansi pelindung yang terdiri dari beberapa orang kuat di benua Tanah Tengah. Jika kita tak segera mengambil tindakan, wilayah ini pasti akan dikuasai orang-orang dari benua lain, sosok pria tua berbaju hitam berkata. Ya memang begitu keadaannya, sahut sosok lainnya. Begitu bagaimana? Apakah kita hanya akan diam dan melihat saja? Wanita tua dengan pakaian mewah sudah menaikkan suaranya. Wanita ini adalah Nyonya Ru, salah satu anggota dari Paviliun Tangan Keadilan, sebuah kekuatan hebat dari 10 kekuatan di benua Tanah Tengah. Paviliun Tangan Keadilan sudah lama berniat bergerak saat para pengacau dari benua lain datang saat itu, hanya saja kelompok aliansi pelindung belum bergerak, serangan kelompok dari benua lain sesaat berhenti. Kita tenang dahulu, saudara-saudaraku semua. Kita bahas lagi apa yang mesti kita lakukan dengan perencanaan yang matang. Pria tua dengan jubah putih menengahi pembicaraan yang terkesan memanas itu. Karena bagaimanapun orang-orang dari benua lain yang ku dengar sangat kuat, kekuatannya di atas tingkatan kuasa sejati. Semua orang yang ada di sana mengangguk membenarkan informasi tersebut. Untuk itu kita susun lagi, rencana apa yang akan kita lakukan bersama-sama ini. Memang sebagian orang masih belum mengetahui kekuatan para pengacau dari benua lain, namun bukti-bukti serangan yang telah mereka lakukan sungguh mengerikan, dan mereka menyadari itu. Sementara itu di atas samudera yang luasnya tak terukur sebuah armada terbang terlihat melayang di wilayah tersebut. Pria tua dengan baju katun bersih terlihat menatap di kejauhan, pikirannya masih menerawang entah kemana. Sementara 10 orang yang dibawanya termasuk Li Chung masih duduk berkultivasi di bilik-bilik yang ada di armada terbang tersebut. Hanya para awak kapal armada terbang itu yang terlihat sibuk mengikuti arahan kapten kapal tersebut untuk menjalankan pesawat itu. Kekuatan apa yang ada di wilayah itu? Pria tua dengan baju katun bersih itu menatap lempengan segitiga yang dibawanya. Sebuah artefak yang mampu mendeteksi adanya sebuah benda yang diinginkan oleh Tuan Penguasa. Bab 201. Penjebakan lempeng segitiga logam. Lempeng segitiga adalah sebuah artefak yang berbentuk lempengan logam dengan bentuk segitiga. Benda ini sangat sensitif mendeteksi adanya kekuatan yang dimiliki seseorang, sehingga dengan artefak tersebut pemilik lempengan itu mampu mengetahui harta pusaka orang lain, bahkan yang tersimpan di dalam ruang penyimpanannya sekalipun. Kali ini pria tua dengan baju katun yang biasa dipanggil Tuan Pendamping satu itu dibekali artefak tersebut, guna mencari sebuah benda di wilayah jajahan atas kehendak Tuan Penguasa. Saat ini rombongan mereka yang menggunakan armada udara sudah hampir mendekati garis pantai di wilayah benua Tanah Tengah. Dengan beberapa anak buahnya pria itu kini berniat akan menyusuri wilayah ini lebih lama, guna mencari apa yang diinginkan tuannya. Tuan, kita sudah hampir tiba di garis pantai, kapten kapal udara itu melaporkan. Ya, perintahkan semua bersiap-siap untuk mendarat, sahut pria tersebut sambil masih menatap ke arah depan lewat celah-celah jendela armada terbang tersebut. Sementara itu Yuang Fengying bersama Ying Zidao sudah memasuki wilayah hutan yang ada di wilayah pecahan istana monster tersebut. Sebenarnya jika tak ada larangan terbang di sana, mereka mampu melewatinya dengan cepat, atau selambat-lambatnya 1 hari 1 malam, namun karena ada larangan itu, mungkin waktu tempuhnya menjadi 4 hingga 5 hari perjalanan darat. Kita lewat sisi kanan saja, Ying Zidao mengarahkan jalur yang akan dilewati nanti, Yuang Fengying hanya mengangguk saja, karena baginya tak masalah lewat mana saja, karena dirinya tak tahu apapun tentang wilayah tersebut. Hati-hati, banyak binatang buas di hutan ini. Baik Paman. Sebenarnya tanpa diperingatkan pun Yuang Fengying akan lebih hati-hati dan lebih peka jika ada serangan. Makin memasuki hutan, pepohonannya makin terlihat rapat dan tinggi besar. Saking rapatnya hingga cahaya matahari tak bisa menembus hingga dasarnya. Ying Zidao terlihat menengok ke kanan dan kiri, pria parubaya itu terlihat sedikit kebingungan. Ada apa Paman? Apakah kita tersesat? Seperti benar ini jalurnya.
tapi mengapa kini berubah ya? Yuang Fengying mengerutkan dahinya, berubah. Ya, dahulu sepertinya tak ada gundukan-gundukan tanah di sana, tapi mengapa kini ada? Ying Zidao terlihat masih kebingungan. Memang kapan paman terakhir kali melewati jalur ini? Kalau tak salah beberapa bulan yang lalu, sebelum merebaknya kekacauan di wilayah benua ini. Yuang Fengying menajamkan kekuatan visualisasinya, seiring dengan itu semua elemen di tubuhnya juga mulai aktif. Dari pandangan Yuang Fengying terlihat beberapa bayangan yang tengah mengerjakan sesuatu. Apa yang tengah dilakukan mereka? Dua sosok pengendali tanah dan kayu terlihat tengah memimpin beberapa orang menyiapkan sebuah jebakan. Dilihat dari kemampuan kedua orang yang memimpin kelompok itu jelas mereka sangat kuat dalam kuasa unsur elemen, dan kultivasinya jelas di ranah yang tinggi. Mereka mampu merubah struktur tanah dan menumbuhkan tanaman dalam sekejap saja. Tempat ini sudah dimanipulasi, kata Yuang Fengying pelan. Apa, maksudnya ada yang membuat alam ini menjadi seperti ini? Ying Zidao terlihat terkejut. Benar, mereka memanfaatkan hukum larangan terbang dan merampok para pelintas. Meski Ying Zidao terkejut dengan informasi yang diberikan oleh Yuang Fengying, namun pria parubaya itu lebih terkejut dengan kemampuan prediksi remaja tersebut. Ying Zidao hanya menganggap Yuang Fengying membuat prediksi, karena dirinya tak melihat apapun di depannya. Tunggu, maksudmu ada yang mau merampok kita nak? Yuang Fengying mengangguk menatap pria parubaya tersebut lalu sedikit menepuk dahinya, apakah paman sudah kehilangan insting berburu, mereka jelas perampoklah. Wajah Ying Zidao langsung memerah, kurang ajar, berani-beraninya mereka mau merampok kita, pria itu mengepalkan tangannya dengan geram. Yuang Fengying hanya tersenyum, bukankah kita juga merampok anggota keluarga Jin? Ya, mereka juga mengambil harta benda dari anggota keluarga Jin yang sudah dibunuhnya. Ya, tapi aku kan tak mau jika dirampok orang. Ying Zidao menekuk wajahnya. Jika begitu kita hajar mereka, jika perlu kita kuras hasil rampokannya, bagaimana paman? Ying Zidao tersenyum, wajahnya berbinar mendengar usulan remaja itu, hingga Yuang Fengying terkadang menggelengkan kepalanya dengan kerakusan keturunan keluarga Ying tersebut. Siapa yang tidak tahu seberapa kaya keluarga itu, satu dari 3 keluarga terkaya di benua ini. Ayo kita hadapi para bajingan ini, pria parubaya itu terlihat semangat dengan aura pertempuran yang meluap-luap. Di sebuah tempat di wilayah benua Tanah Tengah. Sebuah bangunan besar yang berdiri kokoh di tengah perbukitan dengan dikelilingi belantara, terlihat beberapa orang sudah berkumpul di sana. Menurut berita dari mata-mata kita Tuan Utusan sudah kembali ke benua ini, kita tinggal menunggu perintah darinya untuk kembali bergerak membumi hanguskan wilayah-wilayah di sini. Benarkah, pria dari ras iblis terlihat tersenyum menyeringai mendengar berita tersebut. Ya tentu saja benar, bahkan saat ini armada terbang mereka akan tiba di garis pantai. Jika demikian siapkan pasukan aliansi kita, nanti kita sambut Tuan Utusan dengan pasukan yang telah kita siapkan. Mereka adalah aliansi penyerang yang merupakan antek-antek dari kelompok benua lain. Mereka juga terdiri dari beberapa ras yang ada di benua ini. Yuang Fengying dan Ying Zidao tetap berjalan meski terlihat alam sekitar yang mereka lewati terlihat aneh. Mereka tetap tenang seakan tak menyadari jika telah dijebak. Tiba-tiba, KRAAK. Begitu 2 orang itu tiba di tengah-tengah tanah yang membentuk gundukan di kanan dan kiri, tanah seperti terbelah, membentuk sebuah cekungan dengan 2 orang itu di dalamnya, lalu disusul dengan pepohonan yang tadinya menjulang terlihat miring seperti dan menutupi cekungan itu. Akhirnya tikusnya tertangkap. Ya, kita akan menuai hasil yang banyak. Begitu 2 orang itu terlihat terjebak di dalam cekungan dengan ditutup pepohonan yang rimbun terdengar suara-suara para penjebaknya. Mereka bersorak-sorai kegirangan merasa berhasil menjebak mangsanya. Rupanya kelompok itu sudah mengincar Yuang Fengying dan Ying Zidao semenjak dari rumah harta, mereka tahu jika mangsanya mampu membeli kristal yang harganya sangat mahal dan pastinya orang kaya. Selain itu mereka juga telah memanen harta dari keluarga Jin yang juga terkenal kaya. Aktifkan segel formasi penjebakan, jangan sampai mangsa lolos, teriak pria dengan wajah seperti burung elang gundul, hidungnya bengkok matanya cekung tajam dan kepalanya botak lancip ke atas. Segel penjebakan, rantai berakar.
Bab 202. Perampok dirampok. Segel penjebakan, rantai berakar, teriak dari pengendali kayu. Dari tanah yang cekung dan sudah ditutup pepohonan itu tiba-tiba menjalar ratusan akar yang entah dari mana membelit dan merapatkan pepohonan yang ada di sana, membuat tempat penjebakan itu makin kian rapat dan kokoh. Nampaknya pemilik kekuatan unsur elemen kayu benar-benar berniat ingin melemahkan atau memusnahkan kekuatan mangsanya. Tikus sudah terjebak. Tikus tak bisa kemana-mana. Teriak orang-orang yang melakukan jebakan dengan kegirangan, merasa mampu melumpuhkan mangsanya. Saat ini, Yuang Fengying dan Ying Zidao terjebak di dalam cekungan tanah yang terperangkap oleh puluhan pepohonan yang tumbang dan terbelit bermacam sulur-sulur berbagai tanaman. Itu bukan sulur biasa namun mampu mengikis kekuatan spiritual dari orang yang dijebaknya jika tak memiliki kemampuan untuk menangkalnya. Kurang ajar, siapa yang kalian sebut tikus? Ying Zidao terlihat marah dan merah padam wajahnya. Pria itu makin murka saat merasakan para penjebaknya mengaktifkan kekuatan penghisap aura kekuatan spiritual dalam aksinya. Lengannya bergetar mengaktifkan unsur elemen air es yang dimilikinya. Hantaman hujan pisau es. Lengan itu berputar, lalu di dalam cekungan tercipta kabut tebal yang makin lama makin memadat dan membentuk ratusan pisau yang berputar di sekitar badan Ying Zidao. Serak. Ratusan pisau yang berasal dari unsur air yang memadat itu melesat memotong penutup cekungan tanah, hingga menembus keluar. Sulur-sulur itu terpotong dan menjadi serpihan dalam sekejap, namun tak lama sulur-sulur baru terbentuk kembali. Bajingan, cari mati! Ying Zidao berteriak, kembali memutar tangannya. Dari lengan pria itu terbentuk cincin-cincin gumpalan air yang sangat dingin. Itu bukan air dingin biasa tapi semacam nitrogen cair yang mampu membekukan apapun yang disentuhnya. Keluarga Ying adalah pemilik teknik kekuatan air es. Mereka memiliki banyak jurus yang berunsur elemen itu. Teknik Dewa Beku. Begitu Ying Zidao berteriak, cincin-cincin cairan nitrogen cair itu terlontar dan membekukan apapun yang menutupi cekungan itu. Hancurkan. BAAM. Penghalang itu meledak setelah sesaat terselimuti cairan yang membekukan. KRAAK. Bumi terasa bergerak begitu ada serangan dari mangsa yang dijebaknya. Rupanya pengendali tanah sudah kembali mengaktifkan kuasanya, tanah bergerak dan mulai menyempit seakan ingin menangkap dan mengubur dua orang itu hidup-hidup. Gawat, Ying Zidao mulai sedikit gelisah, namun tidak dengan Yuang Fengying. Remaja itu masih saja tenang bahkan wajahnya memperlihatkan senyuman licik. Serak! Tangan Yuang Fengying melambai, dari dinding tanah itu lalu tercipta sebuah lorong yang mengarah ke arah tertentu. Ying Zidao terbelalak, apa, kau bisa melakukan itu? Yuang Fengying hanya mengangguk, ayo kita lewat sini paman. Bagaimana? Mengapa tak ada pergerakan? Apa sudah mati? Pria dengan kepala pelontos berhidung bengkok seperti paruh burung mulai bertanya kepada yang lainnya. Mungkin mereka masih sekarat di dalam, sahut pria dengan badan gemuk di sampingnya. Mau macam-macam dan melawan kekuatan kuasa tanahku. Semua tertawa dan mencibir mangsa yang sempat memberikan perlawanan itu. Kita tunggu sebentar, baru setelah itu kita lihat, sahut pria dengan hidung bengkok layaknya paruh burung elang. Semua terkejut saat tiba-tiba terasa sebuah getaran di dalam tanah dengan lokasi sedikit jauh dari wilayah itu. BRAAK. Tanah terbelah, lalu muncullah dua orang yang tadi dikurung dalam jebakan para bandit tersebut. Mereka lolos. Semua terbelalak tak menyangka mangsanya bisa lolos semudah itu. Kalian kira kami selemah itu? Yuang Fengying menyeringai mengejek orang-orang itu. Sial, serang, berdebah itu, pria dengan hidung bengkok layaknya paruh burung elang mulai mengejar ke arah Yuang Fengying dan Ying Zidao yang muncul dari dalam tanah. Puluhan orang itu lalu bergerak menyerang dua orang itu dengan kekuatan masing-masing. Nak jangan kau tahan kekuatanmu, jika ingin selamat, Ying Zidao memperingatkan Yuang Fengying saat merasa kekuatan para perampok tersebut rata-rata berada di ranah Raja Bumi. Pria dengan hidung bengkok melesat terlebih dahulu, lalu diikuti oleh pria gemuk dan yang lainnya. Seiring dengan pergerakan orang-orang itu berbagai unsur elemen terlihat bergerak dan menyerang ke arah Yuang Fengying dan Ying Zidao, itu adalah berbagai unsur yang dimiliki oleh para perampok itu.
Yuang Fengying memutar tangannya menciptakan sebuah bulatan kekuatan yang terdiri dari kekuatan unsur angin, api, logam dan petir. Menebas angin menghadang badai, ledakan semesta. WEENG. BLAARR. Begitu bola angin yang bercampur dengan unsur api, logam dan petir melesat menerjang dan meledak menciptakan gelombang kekuatan yang menakutkan. Kekuatan apa ini? Mengapa auranya begitu mengerikan? Ya, serangan ini sungguh kuat sekali. Mereka mulai menyadari namun itu sudah terlambat, gelombang ledakan itu sudah menyentuh mereka dan membuat mereka tercabik, tersengat dan terbakar oleh serangan itu. RGGH. Mereka hanya mampu menjerit sebelum tewas tercabik, tersengat dan terbakar. Pria dengan hidung bengkok layaknya paruh burung dan pria dengan badan gemuk yang berhasil menghindari serangan mencoba meloncat dan kabur. Wus! Namun sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan keduanya. Mau kemana kalian? Yuang Fengying sudah melayang menghadang jalur pelarian keduanya. Biarkan aku pergi, Tuan Muda, pria dengan hidung bengkok tergagap mencoba memohon. Yuang Fengying hanya menyeringai lalu mengayunkan tangannya. Crash! Kau tak layak ku ampuni. Satu lengan pria dengan hidung bengkok langsung tertebas angin yang melesat dari ayunan tangan Yuang Fengying. Awaf, pria itu menjerit tertahan, lengannya langsung terpotong, menciptakan semburan darah dari sisa potongan itu. Pria gemuk langsung terbelalak, wajahnya langsung muram dan kembali mengaktifkan kekuatan unsur elemen tanahnya, bagaimanapun jika tak melawan pasti akan celaka, begitu menurutnya. Tinju kehancuran. Sebuah bayangan kepalan raksasa muncul dari tanah dan langsung melesat menerjang ke arah Yuang Fengying. Namun dengan melambai saja, tanah yang membentuk sebuah kepalan tangan raksasa itu langsung luruh begitu saja, menjadi serpihan debu. Cui! Amatiran, begitu Yuang Fengying melempar tangannya, sebuah lesatan kekuatan menerjang dan menghantam dada pria gemuk itu hingga terlempar dan meledak. Pria dengan hidung bengkok makin gemetaran, dirinya tak mengira lawan akan sekuat itu. Ampun, Tuan Muda, biarkan aku tetap hidup. Apa untungnya bagiku? Yuang Fengying menatap acuh tak acuh. Akan aku serahkan semua yang kumiliki di sini, pria itu menunjukkan semua artefak penyimpanan yang dibawanya. Yuang Fengying memeriksa benda-benda tersebut. Hanya 50 juta koin emas, semurah itukah nyawamu? Yuang Fengying menggeram kesal, karena setelah menjumlahkan semua hanya senilai itu. Apa kau tak memiliki gudang harta? Pria dengan hidung bengkok langsung lemas dan muram wajahnya. Bab 203. Tujuan. Pria botak dengan hidung bengkok layaknya paruh burung itu memandu Yuang Fengying dan Ying Si Dao ke arah markasnya. Demi keselamatan nyawanya terpaksa pria ini menuruti apa yang diinginkan lawan yang sudah mengalahkannya. Jika dia masih perhitungan dengan hartanya maka bisa dipastikan nyawanya akan melayang. Lewat sini Tuan Muda, pria itu terus membimbing Yuang Fengying, melewati celah perbukitan, sungai dan belantara. Itu markas kami, meski enggan namun pria itu tetap mencoba ramah dan berbasa-basi. Yuang Fengying menatap sebuah gua yang ada di lereng bukit. Jaraknya masih sangat jauh, sekitar 3 km namun pandangan Yuang Fengying yang tajam mampu menangkap jelas yang ada di sana. Cih, sialan ini mencoba menjebakku dengan segel formasi penjagaan di guanya. Meski jauh Yuang Fengying mampu melihat jika tempat itu tersegel oleh semacam kekuatan penjagaan. Sekitar mulut gua terdapat formasi segel yang berwarna kuning kemerahan, jika itu orang lain maka akan sangat kesulitan menangkap jebakan tersebut. Jika kau mencoba membohongi kami, kau akan mendapat balasan yang lebih kejam dariku. Sengaja Yuang Fengying mengeluarkan gertakan, agar pria dengan hidung bengkok itu menyadari sesuatu. Pria itu makin pucat wajahnya, lalu tanpa diminta pria itu membuka segel formasi penjagaan yang ada di gua tersebut, meski dengan wajah yang muram. Ini adalah gudang harta kelompok kami, katanya dengan sedikit enggan. Yuang Fengying tersenyum lebar saat memasuki tempat tersebut, ada bermacam harta benda dan tumpukan koin penukar di sana. Kembalilah, aku akan lama di sini, pria tua dengan baju katun bersih terlihat memerintahkan kepada kapten kapal untuk kembali membawa kapal tersebut ke asalnya. Saat ini pria itu telah tiba di sebuah markas yang berada di sebuah bangunan yang berada di perbukitan dengan belantara mengelilinginya.
10 orang termasuk Li Chung terlihat berada di belakangnya, mereka baru saja turun dari armada terbang. Di depan mereka sudah berkumpul ratusan orang yang merupakan anggota kelompok aliansi penyerang. Mereka adalah anggota kelompok yang akan memuluskan rencana penaklukan wilayah tersebut di bawah kuasa Tuan Penguasa. Selamat datang Tuan Utusan, kami sudah menunggu kedatangan Anda selama ini, terlihat pria dari ras iblis berkata. Benar Tuan, kali ini manusia dari ras raksasa yang menyahutnya. Dari semua ras yang ada di benua Tanah Tengah, hanya ada 2 ras yang mendukung pergerakan dari pria dari benua lain itu Tuan Penguasa. Tak perlu terlalu bersopan santun, aku senang kalian masih tetap setia dengan rencana kita, pria dengan baju katun bersih tersenyum sambil mengibaskan tangan di depan wajahnya. Mari Tuan, saya persilahkan masuk ke markas kita. Pria lain dari ras manusia kali ini mempersilahkan rombongan itu memasuki gedung markas. Ya benar, mari Tuan Utusan, kita istirahat dan berbincang di dalam. Yuang Fengying dan Ying Zidao sudah meninggalkan tempat di mana ruang harta para perampok. Tentu saja setelah menguras harta dari para perampok itu. Saat ini mereka sudah bergerak menuju ke arah kota teratai salju di mana kediaman keluarga Ying berada. Masih butuh waktu sekitar 4 hari dengan berlari di hutan yang lumayan luas itu. Hari mulai gelap, lebih baik kita mencari tempat menginap. Benar Paman, kita cari tempat yang nyaman, aku ingin menikmati makanan yang sudah aku beli dari penginapan kemarin. Oh, nampaknya kemarin ada yang memborong makanan siap saji. Ying Zidao terlihat tertawa mengingat kemarin Yuang Fengying memang banyak membeli makanan cepat saji dan menyimpan di ruang penyimpanannya. Yap benar sekali, remaja itu tersenyum dengan bangga, terbukti tindakannya itu sangat berguna. Semenjak memiliki artefak penyimpanan dan tahu fungsi-fungsinya Yuang Fengying memang selalu menyimpan berbagai kebutuhan di sana, termasuk saat ini berbagai makanan dan buah-buahan. Di depan sisi kanan ada sebuah gua yang lumayan bersih Paman. Kembali Yuang Fengying memberikan informasi yang membuat Ying Zidao terkagum-kagum dengan kemampuan itu. Pandanganmu sungguh jelinak. Mereka berdua melesat menuju tempat yang dimaksud, yakni sebuah gua yang cukup lebar dan dalam, meski demikian gua itu cukup bersih untuk ukuran sebuah gua di hutan. Mereka sudah duduk dan menikmati makanan yang sudah dikeluarkan dari ruang penyimpanan. Ternyata yang dibeli Yuang Fengying sungguh menu-menu yang sangat enak, apalagi dengan suasana yang mendukung seperti ini, duduk di depan gua dekat perapian sambil menatap senja yang mulai tenggelam. Apa rencana Paman selanjutnya, setelah tiba di keluarga Ying? Ying Zidao terdiam sejenak, dirinya bukan orang yang terbiasa diam di rumah, melanglang buana adalah salah satu kesenangannya. Sehingga jika diizinkan oleh patriark keluarga Ying pastinya dia ingin kembali menjelajahi bentang alam ini, jika perlu keluar dari benua tersebut. Sejujurnya aku ingin kembali bertualang, kalau kamu. Ying Zidao balik bertanya kepada Yuang Fengying. Aku ingin kembali ke desa asalku, memastikan keluargaku aman di sana. Bagus itu, jangan sampai melupakan asal-usul kita. Yuang Fengying hanya terkekeh, tentu saja itu tidak mungkin. Bagaimanapun juga keluarga adalah segalanya dan tempat kembali, bukan? Di waktu yang hampir bersamaan di tempat lain. Tuan izinkan kami berpatroli di tempat baru ini, mungkin ada yang menarik yang bisa kami temukan nanti. 2 orang dari benua lain terlihat meminta izin kepada pria tua berbaju katun bersih, mereka bernama Bong dan Roa. Keduanya memiliki bentuk tubuh yang berkebalikan, jika Bong sedikit pendek namun Roa sangatlah tinggi. Meski demikian kekuatan keduanya sesungguhnya berimbang. Ya, laporkan jika ada yang terlihat mencurigakan, pria tua berbaju katun bersih melemparkan sebuah lempengan artefak yang mampu untuk mengirimkan pesan, benda ajaib itu memang dimiliki oleh kelompok tersebut. Setelah membungkuk dan menghormat, keduanya melesat terbang meninggalkan tempat tersebut. Mereka tak takut tersesat karena mereka sudah meninggalkan jejak spiritual di markas itu, sebagai tanda untuk kembali. Bong dan Roa terbang bersebelahan menyisir bentang alam itu sambil mengawasi sekitarnya. Cih, alam yang sangat suram, kekuatan spiritual di sini sangat tipis. Benar katamu bro, tempat ini sungguh miskin, pantas saja kultivasi penduduknya rendah, haha. Tapi aneh, mengapa Tuan Penguasa mau menguasai tempat sejelek ini? Hush,
Kau jangan meremehkan kekuatan intuisi Tuan Penguasa, pasti ada yang berharga di sini. Ya benar, pasti ada yang bisa dimanfaatkan di tempat ini. Mereka terus mengelilingi angkasa benua itu sambil berbincang-bincang tak tentu arah. Aura apa ini? Bab 204, Golem Penjaga, Tap, BRAAK. Ketika dua orang itu sedang menghabiskan makanannya, dari dalam gua tiba-tiba keluar golem-golem raksasa yang langsung menyerang keduanya. Apa ini? Golem-golem raksasa itu nampak tak suka dengan kehadiran dua orang tersebut, begitu keluar dari kedalaman gua langsung melakukan serangan. Entah sudah ada berapa golem yang kini muncul dari dalam gua dan langsung menyerang keduanya. Mengapa mereka langsung menyerang kita paman? Di tengah pertarungan Yuang Fengying masih saja penasaran. Kita hanya berada di mulut gua dan tak mengusik isi gua. Benar katamu Fengying, mungkin mereka tak suka dengan kehadiran kita. Wuung. Golem-golem itu masih terus menyerang, mengayunkan lengan raksasanya, mencoba menghantam dan menghancurkan dua sasarannya. Sialan, apa yang kalian lakukan hei? Yuang Fengying masih mencoba menghindar dan bertanya. Namun golem yang tak bisa bicara itu malah makin mempercepat gerakan serangannya. Golem itu berteriak yang entah apa artinya, namun terlihat jelas jika sosok raksasa itu sangat marah, seperti mengusir keduanya dari kawasan tersebut. Apa mungkin mereka menjaga sesuatu di dalam gua ini paman? Bisa saja itu. Menyadari itu membuat Yuang Fengying jadi bersemangat untuk melawan golem-golem tersebut. Baik, kita lihat apa yang ada di sini, setelah menghancurkan gumpalan tanah ini. Yuang Fengying mengayunkan tangannya, sebuah gelombang serangan dengan kekuatan angin, api dan petir melesat menghantam beberapa golem sekaligus. BAAM. 4-5 golem terpotong-potong oleh serangan itu, golem setinggi 10 meter itu terlempar tercerai-berai. Begitu juga dengan Ying Zidao, pria itu menghantamkan serangan dengan kekuatan air es yang membekukan tempat itu, satu golem berhasil dihancurkannya. Klatak, pecahan bagian tubuh golem yang terpotong-potong itu perlahan-lahan kembali bergerak dan menyatu, membentuk badan utuh dari golem yang setinggi 10 meter. Sudah kuduga. Yuang Fengying menatap sosok-sosok golem yang kini sudah pulih kembali. Ying Zidao mulai menyadari itu dan sedikit muram, ingin rasanya mengatakan agar mereka pergi saja dari tempat itu, karena melawan sosok seperti ini tak akan pernah ada selesainya. Sosok yang telah ditanami sisa kesadaran spiritual dari penciptanya akan susah dihadapi, mereka akan kembali bersatu meski dihancurkan bagaimanapun juga, kecuali mampu menghancurkan pusat jejak sisa kesadaran spiritual itu terletak. Dan itu salah satu kemampuan Yuang Fengying, menemukan apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Fengying, kita sudahi pertarungan tak bermanfaat ini, lebih baik kita tinggalkan tempat ini saja nak. Tunggu dulu paman, remaja itu masih bersikeras melawan sambil mencari titik lemah dari golem-golem tersebut. Akan sia-sia melawan makhluk seperti ini, sambung Ying Zidao. Itu dia, Yuang Fengying tersenyum saat melihat sesosok golem memancarkan jejak sisa kesadaran spiritual di salah satu belakang kepalanya. Dengan cepat remaja itu meloncat, berputar di udara dan muncul di belakang sosok golem tersebut. BAMM, pukulan yang sangat kuat dilepas Yuang Fengying, tepat mengenai jejak sisa kesadaran spiritual yang memang ditanamkan di sana. BRAALL. Sosok golem itu langsung luruh begitu terhantam di daerah di mana kekuatan sosok itu tertanam. Bisa hancur. Ying Zidao langsung terperanjat, saat sosok golem yang dihantam Yuang Fengying luruh dan tak bangkit lagi. Kalau begitu aku juga bisa, sambungnya lagi. Ying Zidao langsung meloncat memutari salah satu sosok golem terdekat, dengan cepat pria parubaya itu menghantam kepala bagian belakang dari golem tersebut. BAMM, golem itu hancur dan terlempar, namun makhluk itu berlahan-lahan bangkit kembali. Membentuk badannya yang sempat hancur akibat pukulan tadi. Mengapa bisa begini? Pria itu kembali menekuk wajahnya. Yuang Fengying tertawa pelan, melihat Ying Zidao yang kembali meloncat mundur setelah lawannya utuh kembali. Pukullah di bagian dada sebelah kiri tepat di jantungnya paman, Yuang Fengying memberikan petunjuk kepada Ying Zidao.
Meski awalnya ragu, pria parubaya itu melakukan apa yang ditunjukkan oleh Yuang Fengying. BAAMM. Gelombang serangan dilesatkan tepat di mana Yuang Fengying memerintahkan. BRUULL. Sosok golem itu langsung luruh, setelah terhantam di bagian yang ditunjukkan oleh Yuang Fengying. Aku berhasil. Ying Zidao berteriak kegirangan. Dua sosok yang berada di angkasa itu sudah mendekat ke arah pertarungan yang ada di gua. Mereka menekan aura kehadirannya sedemikian rupa hingga tak bisa dideteksi yang lainnya. Hebat juga bocah itu. Ya, aku tak mengira mereka akan mampu menemukan kelemahan sosok manusia tanah ini. Kita lihat saja apa yang akan mereka lakukan di sini selepas pertarungan ini. Benar, aku juga curiga tempat ini tak sesederhana kelihatannya. Dua sosok Roa dan Bong mengendap-endap mendekat dan mengawasi pertarungan tersebut. Bong yang bertubuh sedikit pendek menatap ke arah Yuang Fengying. Apa aku yang salah atau memang anak ini memancarkan aura kultivasi kuasa sejati? Roa lalu terfokus kepada anak muda tersebut, mengamati dan merasakan aura yang terpancar darinya. Benar, tak salah. Anak ini memiliki kekuatan kuasa sejati. Ternyata ada juga jenius di wilayah ini. Tapi, tunggu, apa mungkin anak ini yang menggagalkan rencana Tuan Pendamping Satu, saat itu? Roa yang bertubuh tinggi besar mencoba menelisik dan menarik garis merah kegagalan Li Chung. Bisa saja begitu. Bong menganggukkan kepalanya. Baiklah, kita lihat saja nanti akan berakhir seperti apa. Keduanya mencari tempat duduk dan menonton pertarungan antara dua orang melawan beberapa sosok golem. Hantam bagian lehernya Paman. Yuang Fengying menunjukkan kelemahan sosok golem di depan Ying Zidao. Sisi telinga kanan, yang itu serang bagian perut kanan bawah. Berturut-turut Yuang Fengying memberikan petunjuk kepada Ying Zidao, kelemahan dari sosok-sosok golem yang ada di depannya. Sementara Yuang Fengying sendiri menyerang sosok-sosok golem yang ada di dekatnya. Satu demi satu sosok-sosok raksasa yang tercipta dari gumpalan tanah itu hancur dan tak bisa bangkit lagi. Ying Zidao makin semangat dengan hasil tersebut, pria parubaya itu bergerak makin cepat setelah mendapatkan petunjuk dari Yuang Fengying. Kini hanya tersisa 4 sosok golem yang masih berdiri, menunggu untuk dihancurkan dua manusia tersebut. Lambung kiri, Yuang Fengying memberikan arahan untuk menyerang sisa golem yang masih melawan. Hancur, Yuang Fengying menghantam dua sosok golem yang tersisa sekaligus, satu di perut dekat ulu hati jika itu manusia. Satu pukulan lagi mendarat di paha golem lainnya. Bang! Semua golem sudah luruh dan hancur tak lagi bisa bangkit. Bab 205. Pusaka. Senyum terkembang di bibir Yuang Fengying dan juga Ying Zidao, setelah berhasil menghancurkan para golem penjaga itu. Akhirnya, Ying Zidao tersenyum lebar. Mereka menatap gumpalan tanah yang kini hampir menutupi tempat tersebut. Kita lihat ada apa di dalam gua Paman. Baik, pasti ada sesuatu yang berharga hingga dijaga sedemikian rupa. Dua orang itu memasuki gua tanpa menyadari jika ada dua pasang mata kini mengawasi dan mengikuti keduanya dengan sembunyi-sembunyi. Saat ini di dalam gua, tampak dua orang masih menyusuri kedalaman tempat itu. Mereka terus masuk dan masuk lebih ke dalamnya. Gua yang berada di bawah wilayah pecahan istana monster tersebut memang sangat mencurigakan dengan adanya pengawalan dari puluhan para golem. Makin ke dalam ternyata gua itu makin lebar. Yuang Fengying jadi teringat dengan gua di wilayah utara di mana dirinya mencari bunga salju 7 jiwa, gua yang juga luas hingga berkilo-kilometer luas wilayahnya. Nampaknya ini reruntuhan kuno, gumam Yuang Fengying sambil melihat sekelilingnya. Di sekitarnya terlihat bekas bangunan yang berserakan. Ying Zidao tak bisa menyembunyikan ketakjubannya, melihat bekas bangunan yang ada di sana. Ya benar, ini bekas-bekas sisa peradaban yang entah ada pada zaman apa. Mereka terus memasuki wilayah itu. Nampaknya ini bekas pemukiman, melihat dari sisa reruntuhannya, seperti rumah-rumah penduduk. Yuang Fengying menatap sekeliling dan memeriksanya. Ya, namun melihat bekas bangunannya serta material penyusunnya ini sangat kuno, sahut Ying Zidao. Ini peradaban kuno, aku bisa memastikan itu. Ying Zidao mengambil sisa batu bata material bangunan tersebut sedikit menimang-nimang di tangannya. Yuang Fengying mengikuti tindakan Ying Zidao.
Begitu Yuang Fengying menimang material itu, tiba-tiba terasa ada getaran di tangannya, seakan benda itu memberikan petunjuk untuk lebih memasuki wilayah tersebut. Ada apa ini? Mengapa seperti ada yang menarikku ke arah sana? Yuang Fengying menatap ke arah kedalaman gua yang saat ini masih gelap dan lembab. Remaja itu mengaktifkan kekuatan visualisasinya, dari hasil pemindaian matanya dilihatnya sebuah sinar biru kehijauan berada jauh di kedalaman gua itu. Ah, tak kusangka, di tempat seperti ini bisa kita temukan sebuah lokasi yang menakjubkan. Bong mengirimkan transmisi suara kepada Roa. Dengan komunikasi seperti ini, hanya mereka yang mampu mendengar percakapan itu. Percakapan dengan transmisi suara bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah berada di tingkatan kultivasi kuasa sejati. Benar katamu, aura spiritual di sini melebihi di alam luar tadi. Roa menyahuti rekannya tersebut. Nampaknya di sana ada aura yang lebih kuat lagi. Ya, benar. Mereka berdua menatap ke arah yang lebih dalam lagi di mana saat ini Yuang Fengying dan Ying Xidao tengah berjalan ke arah sana. Kita ikuti saja mereka. Biarkan dua bajingan itu menemukan sesuatu dan berhadapan dengan sesuatu pula, he. Benar juga, he. Mereka masih tetap mengikuti dan menyembunyikan diri, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Dengan cara seperti ini akan membuat keduanya lebih minim resiko, seperti tak perlu bertarung tapi bisa ikut masuk ke dalam gua contohnya. Yuang Fengying dan Ying Xidao makin masuk ke dalam gua, mengikuti aura kuat yang terpancar seperti menarik semua orang. Makin dekat ke lokasi pancaran cahaya biru kehijauan pemandangan sekitar makin terasa terang benderang. Pencahayaan itu didapatkan dari jutaan batu kristal yang menempel di dinding dan lantai gua tersebut lalu memancarkan cahayanya. Bukan cahaya yang terang menyorot tapi seperti lampu, tapi ini lebih redup namun cukup terang benderang. Keduanya makin mendekat ke arah reruntuhan bangunan yang dibangun di tempat yang lebih tinggi dari lainnya. Bangunan itu mungkin reruntuhan hunian milik pemimpin wilayah tersebut, karena bentuknya berbeda dengan bangunan sekitarnya. Reruntuhan itu lebih luas dan materialnya lebih bagus lagi. Selain itu bentuk bangunan yang tersisa juga masih menampakkan kemewahan tempat itu sebelumnya. Fengying, lihatlah. Nampaknya semua cahaya yang ada di tempat ini bersumber dari sana. Ying Xidao menunjuk ke arah altar di bekas reruntuhan itu. Apa itu yang ada di atas altar? Terlihat sebuah kotak transparan tergeletak begitu saja di atas altar tersebut. Itu kotak kristal transparan memancarkan cahaya dari benda yang ada di dalamnya dengan warna-warni, lalu dari cahaya itu dipantulkan ke arah kristal yang ada di dinding, dan menyebar seluruh gua. Oh, jadi sumber utama cahaya di sini berasal dari dalam kotak itu. Yuang Fengying kini memahami sesuatu. Ya, itu benar Fengying. Benda apa yang mampu membuat tempat ini menjadi seterang ini? Remaja itu masih mengusap-usap lehernya, sepertinya sebuah senjata pedang dengan aura cahaya. Sementara di balik bongkahan batu dua sosok terlihat mengendap-endap, keduanya menekan aura keberadaannya sedemikian rupa hingga Yuang Fengying dan Ying Xidao tak menyadarinya. Apa itu? Bong kembali berkomunikasi menggunakan transmisi suara, yang hanya bisa ditangkap oleh Roa. Sepertinya itu senjata, jika memang benar demikian, maka kita harus berebut dari para bajingan itu. Ya, setuju denganmu. Altar tempat kotak kristal transparan itu berada beberapa meter dari orang-orang yang ada di sana, makin mendekati tempat tersebut kembali ada penolakan berupa tekanan kekuatan yang tak kasat mata. Tempat ini dipasangi segel formasi pengaturan penjagaan, akan sulit kita mendekat. Ying Xidao mulai mengeluh. Lalu pria itu menoleh ke arah Yuang Fengying, bukankah kau ahli struktur pengaturan? Yuang Fengying mengangguk kecil, jika aku beruntung, maka aku bisa memecahkannya paman, namun jika tidak aku tak bisa apa-apa, sambil menatap mencari kelemahan dari segel formasi penjagaan di tempat itu. Pada saat Yuang Fengying dan Ying Xidao tengah mengamati kotak kristal transparan yang berada jauh di tengah altar, tiba-tiba dua bayangan melesat di sisi lainnya. Pusaka itu akan menjadi milik kami. Kalian berdua pergilah, dengan sombong Bong berseru dan memberikan klaimnya atas temuan benda tersebut. Roa hanya menatap tajam dengan penuh ancaman kepada Yuang Fengying dan Ying Xidao. Bagaimana bisa, kami yang menemukan tempat ini, lalu menaklukkan para penjaga di sini,
setelah para penjaga sirna lalu kalian datang dan mengusir kami. Yuang Fengying menyahut dengan mencibir dua orang tersebut. Keras kepala, itu demi keselamatan nyawamu bocah, jika kau mau menyadari itu. Roa mendengus kesal, menatap dua sosok di depannya dengan meremehkan. Bab 206, Melawan Bong. Roa mengeluarkan aura kekuatannya, mencoba menekan Yuang Fengying dengan kekuatan kehadirannya, yang tak kasat mata itu. Kekuatan yang terpancar dari tubuh pria tinggi besar itu menyebar ke segala arah, terasa sangat mengancam dan menekan. Jika saat itu yang ada di sana kultivator ranah dasar dan menegah mungkin langsung meledak badannya terkena tekanan aura kekuatan kehadiran yang dipancarkan pria itu. CCK, Yuang Fengying hanya berdecak saja, namun sungguh tak terpengaruh apapun. Berbeda dengan Ying Zidao, saat ini pria parubaya itu sudah gemetaran, rasanya kakinya terasa lemah seperti mau ambruk. Kultivasinya yang berada di ranah Raja Bumi akhir ternyata masih tak mampu menghadapi tekanan dari kuasa sejati puncak seperti Roa. Fengying, Ying Zidao mencoba berkata dengan gemetaran. Saat ini dirinya baru menyadari kekuatan dari dua orang di depannya. Menyingkirlah paman, biar aku yang menghadapinya. Dengan tetap tenang Yuang Fengying memerintahkan pria itu menjauh dari tempat itu. Tapi, tak apa, jika perlu keluarlah dari gua ini. Yuang Fengying sudah membaca kekuatan dari dua orang di depannya, merasakan aura orang-orang tersebut pasti berasal dari benua lain. Merasa jika tetap di sana juga akan menjadi beban, dan tak memberikan hasil apapun maka pria itu langsung bergeser, lalu melesat dan berlari keluar dari gua setelah bebas dari jangkauan aura kekuatan orang-orang dari benua lain itu. Keparat, bocah berandalan, ternyata kau sangat sombong sekali. Bong yang ada di samping Roa langsung berteriak mendengar perkataan bocah belasan tahun di depannya. Aku tak akan berlaku demikian jika tak menanggapi kalian. Kurang ajar, cari mati. Bong makin murka. Pria sedikit pendek jika dibanding rekannya itu langsung mengeluarkan kekuatan aura kehadirannya. Dengan kekuatan itu, dia berniat menekan dan menghancurkan remaja di depannya. Cui, kalian kira aku akan tertekan dengan pancaran aura kekuatanmu? Bong terkejut, mengamati kekuatan kultivasi remaja di depannya. Apa, bocah ini juga berada di tingkatan kuasa sejati, di tempat seperti ini ada bocah memiliki ranah kuasa sejati. Mungkin bocah inikah yang mengacaukan rencana Tuan Pendamping Satu. Roa dan Bong saling pandang begitu menyadari kultivasi Yuang Fengying. Kuasa sejati ya, mata Bong dan Roa langsung berkilat, mereka makin bernafsu untuk bertarung meski hanya melawan bocah remaja. Hei, aku makin penasaran dengan kekuatan kuasa sejati di wilayah ini. Begitu Bong berkata demikian, gelombang kekuatan langsung meledak dari tubuhnya. Tubuh pria sedikit pendek itu langsung berkilat, nampaknya dia juga pengolah kekuatan unsur elemen logam. Yuang Fengying berdecak acuh tak acuh, meski lawan di depannya memiliki level lebih tinggi darinya, namun remaja itu tak takut. Rasakan seranganku, tinju logam kehancuran. Bong langsung meloncat mendekat ke arah Yuang Fengying sambil menghantamkan pukulannya. Sebuah pukulan serangan dengan kekuatan logam yang terkenal kuat meledak menyasar Yuang Fengying. Udara dalam gua langsung berubah menjadi lebih pekat saat semua unsur logam seperti tertarik ke arah lengan Bong. Itu membuat lengan Bong yang sudah memutih menjadi seperti diselimuti putaran cincin udara berunsur logam, sungguh menakutkan. Setelah unsur elemen logam di alam itu terpusat di tangan pria tersebut, kekuatan itu lalu meledak mengarah ke badan Yuang Fengying. Remuk badanmu bocah. Namun tiba-tiba badan Yuang Fengying berpendar. Kekuatan logam yang ada di tubuhnya melonjak sangat kuat, menarik lebih banyak kekuatan unsur logam yang ada di alam, bahkan unsur logam yang ada di luar gua juga tertarik masuk dan menyatu dengan tubuh remaja tersebut. Apa? Bong terperanjat, bocah yang menjadi lawannya juga memiliki kekuatan unsur elemen logam, namun pria itu masih tetap tenang bagaimanapun kultivasinya lebih tinggi beberapa level. Pancaran serangan Bong tetap melaju dan menabrak Yuang Fengying. Peeng. Suara dentingan keras terdengar saat dua logam bertemu, Yuang Fengying mengayunkan lengannya memotong serangan itu. Lengan Bong langsung bergetar kuat meski hanya tabrakan serangan jarak jauh, bahkan getaran serangan itu membuat badan pria itu menggigil begitu menyadari kekuatan, kuasa, bocah lawannya terhadap unsur elemen logam.
Hah, kuat sekali, keluhnya pelan, badannya mundur beberapa langkah sebelum berhenti menatap dinding gua. Sial, bocah ini sangat kuat, meski ranah kultivasinya di awal kuasa sejati. Namun, kuasa bocah ini terhadap unsur elemen sungguh mengerikan. Bong mengirimkan transmisi suara kepada Roa, itu dilakukan agar rekannya tersebut bersiap-siap membantu penyerangan. Bong kembali bersiap, pria itu makin mengerahkan kekuatannya. Saat ini tubuh Bong sudah makin berpendar, seiring dengan pria tersebut mengeluarkan semua kekuatan unsur elemen logamnya. Kita lihat siapa yang lebih kuat di sini. Tubuh Bong yang berkilat-kilat menandakan dia juga memiliki tubuh manusia penguasa. Tingkatan kultivasi raga bisa dilihat di bab 22. Tentang hal hebat. Bagi seorang kultivator, kekuatan tubuh raganya akan secara otomatis menjadi makin kuat dengan peningkatan kultivasinya. Namun kekuatan raga itu pastinya akan berbeda antara satu dan lainnya, apalagi dasar hukum dari kuasa unsur elemen yang dikuasai juga menentukan. Kekuatan raga antara kultivator pengolah logam pastinya lebih kuat dibanding pengolah angin udara. Baik, aku terima tantanganmu, siapa di antara kita yang memiliki raga terhebat? Sahut Yuang Fengying acuh, tak ada takut-takutnya. WEENG. Kembali Bong meloncat, di lengannya telah menumpuk kekuatan logam yang terlihat membentuk cincin-cincin yang siap dilesatkan. Tinju logam kehancuran. Yuang Fengying yang berada di sisi lain tak mau kalah, remaja itu juga sudah menyiapkan serangan yang kali ini akan dipadukan dengan kekuatan api dan petir. Bong tak tahu akan kekuatan lain dari lawannya itu. Saat ini lengan Yuang Fengying sudah tak lagi mengkilap putih, tapi sedikit kemerahan dan membara. Yang lebih menakutkan lagi, dari lengan remaja itu terlihat kilatan-kilatan arus listrik yang siap diledakkan. Menebas angin menghadang badai lesatan kehancuran. Meski masih menggunakan jurus yang sama, namun kekuatan dari serangan itu sudah di-upgrade menjadi semakin menakutkan. Siu, siu, dua lesatan serangan yang mengerikan terpancar dan meledak dari masing-masing lengan dua orang itu. Sedangkan Roa sudah mengedarkan kekuatan pelindung agar gua itu tak rubuh saat terjadi benturan dan ledakan. BAAMMM. Kedua serangan itu bertemu, menciptakan ledakan kekuatan yang menakutkan, hingga lapisan pelindung yang diciptakan Roa retak dan Roa terdorong cukup jauh. Bajingan keparat, kekuatan apa ini? Membuat pelindung yang kuciptakan hampir saja ikut meledak. Roa bersungut-sungut dengan marah. Sementara itu Yuang Fengying terdorong ke belakang beberapa langkah, sedangkan Bong terlempar menabrak lapisan pelindung dan memuntahkan sedikit darah segar. Roa, bantu aku, jangan biarkan berandalan ini lolos, Bong dengan wajah pucat berteriak kepada rekannya tersebut. Bab 207. Masih bertarung. Roa meloncat mendekat ke arah Bong, saat ini dua orang itu bersiap bertarung mengeroyok Yuang Fengying. Melihat kekuatan remaja yang menjadi lawannya itu membuat dua orang itu gusar, karena jika tak bisa membunuhnya maka akan jadi batu sandungan nantinya. Bong sudah mengeluarkan sebuah senjata, tombak pendek kini tergenggam di tangan kanannya. Sementara itu Roa juga ikut mengeluarkan senjatanya, sebuah pedang hitam legam siap untuk ditebaskan. Aku akan membunuhmu berandalan tengik, akan berbahaya jika kau masih hidup. Bong mengacungkan tombaknya ke arah Yuang Fengying. Itu juga yang ingin aku katakan pada kalian, bajingan. Balas Yuang Fengying dengan acuh tak acuh, kali ini sebuah cambuk ekor naga sudah tergenggam di tangannya. Alam makin terdistorsi dengan pancaran kekuatan dari ketiga orang itu. Mati kau! Bong meloncat maju, menusukkan tombaknya ke arah Yuang Fengying. Begitu Bong meloncat, kekuatan unsur elemen logam langsung kembali bergolak. Dari badan Bong keluar kekuatan logam yang kemudian berkumpul di lengan pria itu. Lengan pria itu terlihat berkilau dan memutih, lalu cahaya yang memutih itu merayap ke arah badan tombak hingga ke ujungnya. PLAASS. Cahaya yang berkilau melesat menerjang ke arah Yuang Fengying. Sementara itu Roa juga berlari mendekati Yuang Fengying sambil mengayunkan pedangnya. Udara makin bergolak saat dua serangan itu membelah kehampaan tersebut. Melihat dua serangan lawannya dalam waktu yang bersamaan, Yuang Fengying mengayunkan lengannya yang sudah memancarkan cahaya, karena kekuatan logam, petir dan api sudah menumpuk di sana. Menebas angin menghadang badai, tinju kehancuran.
Yuang Fengying menghantamkan pukulannya menghadang lesatan cahaya tombak Bong. Sebuah gelombang kekuatan yang berasal dari pukulan tangan kosong remaja itu menembak menerjang dan menyongsong serangan pria tersebut. Sementara cambuk ekor naga yang berada di tangan kirinya terlihat diputar-putar membentuk sebuah perisai dari berbagai unsur elemen. Rupanya jurus 1000 perisai sudah ditanamkan dalam gerakan putaran cambuk ekor naga tersebut. BAAMM. BAAMM. Serangan Bong yang mengerikan bertabrakan dengan lesatan pukulan tangan kosong Yuang Fengying, sementara tebasan pedang roa yang juga menakutkan membentur perisai yang diciptakan dari putaran cambuk ekor naga. Bong terdorong ke belakang, lesatan serangan tombaknya seperti membentur kekuatan yang sungguh mengerikan, membuat pria itu langsung muram wajahnya. Sedangkan roa terperanjat karena genggaman pedangnya hampir terlepas begitu tebasannya menghantam perisai yang sanggup memantulkan kekuatan hantamannya. Kuat sekali hantaman ini. Sungguh mengerikan pertahanan berandalan ini. Bong dan roa kembali mengatur kuda-kuda serangannya. Meski serangan sebelumnya gagal, dua orang itu tak patah semangat. Ying Zidao yang sudah keluar gua menunggu tak jauh dari pintu gua itu. Karena kemampuannya yang lemah, maka Yuang Fengying memerintahkan kepada pria paruh baya itu untuk menyingkir, karena akan menjadi beban jika tetap di dalam gua. Apa yang sudah terjadi? Goncangan-goncangan terasa sangat kuat, bagaimana dengan Fengying? Ying Zidao mulai merasa sedikit cemas. Merasakan getaran yang begitu kuat meluber dari dalam gua membuatnya memikirkan remaja itu. Dirinya tak mengira jika perjalanan mereka diikuti oleh orang tak dikenal, meski sebenarnya hanya kebetulan saja. Siapa sesungguhnya dua orang tadi? Mungkinkah mereka dari benua lain? Sesungguhnya apa yang mereka cari di benua ini? Jika menginginkan wilayah ini untuk dikuasai sesungguhnya itu tidak mungkin, karena jika dibanding wilayah lain tempat ini sungguh gersang. Gersang bagi benua tanah tengah bukan merujuk pada tanah yang tak bisa ditanami, namun sebuah tempat yang tak memiliki wilayah untuk berkultivasi dengan benar, tempat yang tak memiliki kekuatan spiritual yang bisa menumbuhkan kekuatan seseorang dengan hebat. Ying Zidao masih menunggu dengan penuh ketakutan sambil merasakan goncangan-goncangan hebat yang berasal dari pertempuran di gua. Roa kembali menebaskan pedangnya, gelombang kekuatan membelah kehampaan dan menyambar Yuang Fengying. Remaja itu berkelit bergerak sangat cepat dengan menggunakan langkah angin, bagian dari jurus menebas angin menghadang badai yang berfokus pada kecepatan gerak langkah. Setelah berkelit menghindar tiba-tiba Yuang Fengying muncul di belakang roa yang masih terpana karena lawannya menghilang dari tempatnya. Mati kau! Sebuah suara mengagetkan pria tinggi besar itu, begitu tiba-tiba dirasakannya aura membunuh muncul di belakang punggungnya. Pria itu mencoba menghindar, namun itu sedikit terlambat saat sebuah serangan tinggal berjarak beberapa sentimeter saja. BAAMM. Ark. Roa meraung saat punggungnya terhantam pukulan yang sangat kuat. Tubuh Roa terpental hingga menghantam tanah dan menimbulkan cekungan hampir 1 meter dalamnya. Bong yang melihat sebuah kesempatan, saat lawannya tengah menyerang rekannya, menusukkan tombak pendeknya. Trak! Tiba-tiba tombak itu memanjang hingga 3 kali panjang sebelumnya. Menghujam ke arah pinggang Yuang Fengying yang masih menghantam Roa. Bahaya! Lesatan serangan tombak menerjang ke arah remaja itu. Mati kau! Dengan penuh kemenangan Bong berseru. Namun saat lesatan serangan itu hampir mengenai badan remaja itu kembali cambuk ekor naga berputar dan membentuk perlindungan, itu di luar perkiraan Bong. CCK, kau pikir aku tak memikirkan itu? Seru remaja tersebut mencibir Bong yang masih tak percaya serangannya digagalkan. Bangsat, tak bisa dibiarkan. Bong makin meraung marah, meloncat mundur dan mengaktifkan garis darah keturunannya. Tindakan itu membuat kekuatan pria itu menjadi berlipat ganda. Begitu pria itu mengaktifkan garis darah keturunan, samar-samar terlihat bayangan sosok raksasa logam setinggi 5 meter berdiri di belakang pria itu. Hancurkan! Bong kembali mengarahkan tusukan tombaknya, menyerang Yuang Fengying. Gelombang yang bergemuruh mengikuti serangan tersebut, saat bayangan raksasa logam ikut melesat menghantam. Saat ini kolam logam di ruang jiwa bergetar seperti mendidih, mengalirkan kekuatan logam pada serangan Yuang Fengying. Seiring dengan itu kristal pagoda dewa dan kristal pelangi juga mengalirkan simpanan tenaga sejati keseluruhan badan remaja tersebut.
Kekuatan Yuang Fengying meledak menyambut serangan Bong. BLAAMM. Suara benturan kembali terdengar kian mengerikan, membuat gua itu berguncang keras, bahkan sebagian dindingnya kini mulai runtuh. Yuang Fengying terlempar beberapa meter, Bong juga demikian. Bukan cuma terlempar lebih jauh, Bong bahkan terluka lebih parah karena pukulan Yuang Fengying bercampur dengan petir dan api yang cukup memiliki kekuatan merusak. Ark, pria itu menjerit pilu saat dadanya ikut terbakar dan tersambar petir. Kekuatan mengerikan, Roa yang masih memulihkan diri karena terluka terkena hantaman tadi, menatap dengan ketakutan. Ketiga orang tersebut sama-sama terluka, namun tentu saja luka Yuang Fengying paling ringan. Ketiganya segera mengkonsumsi beberapa pil penguat raga, menyembuhkan luka masing-masing sebelum kembali bertarung. Tak kukira bocah berandalan ini benar-benar kuat. Ya, bahkan aku sudah mengaktifkan kekuatan garis darah keturunanku, namun masih juga kewalahan. Dua pria dari benua lain itu mulai terlihat ketakutan dari wajahnya. Bocah berandalan, bagaimana jika kita akhiri kesalahan pahaman ini? Kau ambil apa yang ingin kau ambil dan aku akan pergi dari sini. Roa menawarkan sebuah kesepakatan. Cek, kau pikir aku sebodoh itu? Begitu selesai berkata Yuang Fengying melesat dengan langkah angin. Setelah mengkonsumsi beberapa pil pemulih raga kekuatannya kembali dengan cepat, dan saat ini remaja itu sudah meloncat dan melecutkan cambuknya. Sementara tangan yang lain sudah melempar sabit dewa yang sudah berada di genggamannya. Siu, siu, dua pria yang belum benar-benar pulih itu membelalakan matanya saat dua serangan sangat cepat menghampirinya. Bab 208. Memenangkan pertarungan, Bong dan Roa mati. Serangan yang sangat cepat itu membuat dua orang yang belum pulih kekuatannya menjadi kalang kabut. Bunuh, bunuh. Suara hati Yuang Fengying memerintahkannya untuk membunuh dua musuh di depannya. Jika berlaku lemah terhadap musuh, maka sama dengan membunuh dirinya sendiri. Seandainya saat ini Yuang Fengying tak menghabisi lawannya maka itu sama saja dengan berlaku kejam terhadap keselamatan pribadi nantinya. WEENG. Cambuk ekor naga dengan ajaibnya memanjang dan meliuk, melesat lalu menghujam ke arah badan Bong. Sedangkan sabit dewa berputar diagonal dan menyasar ke arah tubuh Roa. Lesatan serangan dua senjata mematikan itu terdengar mengerikan, membelah udara dan seperti membuat tangisan kematian yang menakutkan. Siwu, ujung cambuk ekor naga meliuk menusuk Bong, pria itu mencoba menangkis dengan tepisan tombaknya, namun seperti memiliki mata ujung tajam cambuk itu menukik mencari celah sebelum menembus dada pria paruh baya tersebut. Jelip, puff. Bong terpekik tertahan, dari mulutnya keluar darah kental. Serangan cambuk ekor naga bukan serangan tusukan biasa, namun serangan tusukan dengan kekuatan logam, petir dan api yang memiliki kekuatan menghancurkan. Meski terlihat seperti ditusuk pelan, namun efeknya sungguh menakutkan, tubuh pria itu tersentak dan terlempar, daerah yang tertusuk langsung gosong, menghitam karena terbakar. Tubuh manusia penguasa Bong memang kuat, apalagi ditambah dia pemilik elemen logam dan kultivasinya sudah di ranah kuasa sejati, namun tetap saja itu serangan yang mengerikan dan jika dilesatkan ke lereng gunung akan mampu menghancurkannya. Sementara itu sabit dewa yang dilemparkan Yuang Fengying berputar diagonal dengan sangat cepat, kekuatan elemen angin yang menjadi dasar dari serangan itu, membuat perputaran senjata itu makin mengeluarkan aura mengerikan. Wung! Siu, Roa mencoba menepis sambaran dari serangan senjata mirip bumerang terbang itu, namun seperti memiliki jiwa senjata itu mampu berbelok saat lintasannya ditebas pedang hitam legam pria dari benua lain itu. Kreas, sabit dewa menebas pinggang pria tersebut. RGGH, jeritan Roa terdengar keras, menggema di dalam ruang gua tersebut. Bajingan, keparat, Bong dan Roa mengumpat murka, saat ini aura membunuh keduanya makin menguar kuat. Dua orang itu kini tak lagi menghiraukan nyawanya sendiri, mati bersama-sama adalah pilihannya saat ini. Tubuh Roa kini mulai membesar, pria itu saat ini telah membakar esensi dari inti tenaga sejatinya, meski sudah ditebas sabit dewa namun pria itu masih sangat kuat. Demikian pula dengan Bong, aura logam kini berputar liar di tubuhnya, nampaknya dua orang itu sudah sama-sama membakar esensi inti tenaga sejatinya. Mereka melakukan itu karena ingin bertarung hingga mengadu nyawa,
bahkan jika perlu mereka akan meledakkan diri asal lawannya juga mati bersamanya. Kalian ingin mengadu jiwa ya? Yuang Fengying menatap dua gelombang kekuatan yang menyebar dari tubuh-tubuh lawannya tersebut yang kini berlipat ganda. Yuang Fengying pun mengedarkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, karena akan sangat berbahaya jika masih menahan diri tak mengeluarkan semua kekuatannya. Tekanan udara dalam gua makin terasa pekat, masing-masing orang sudah menarik semua unsur kekuatan dari langit dan bumi sesuai dengan unsur elemen yang dimiliki, untuk meningkatkan kekuatannya. Tinju logam kehancuran, hantaman bara api. Roa yang memiliki kekuatan unsur elemen api juga sudah mengaktifkan kekuatan itu pada tingkatan tertingginya, badannya kini seperti bara yang memancarkan panas menakutkan. Menghadapi dua serangan yang bersamaan, Yuang Fengying memasang kuda-kudanya, sedikit merundukkan badannya dengan kaki sedikit menekuk. Kristal pagoda dewa makin berpendar, mendorong kekuatannya ke arah kristal pelangi untuk membagi kekuatan menjadi berbagai unsur. Kemudian dari kristal pelangi mengalirkan kekuatan ke bilik-bilik unsur elemen. WEENG. Ruang jiwa makin terang benderang, menciptakan dunia yang benar-benar baru, seperti memecah kebuntuan akan evolusi alam tersebut. Dengan tekanan sampai batas ternyata membuat kekuatan seseorang bisa tumbuh melewati batasan itu. Dua lengan Yuang Fengying menampilkan pemandangan yang berbeda dari biasanya, jika biasanya hanya memutih selayaknya logam padat, kini dua lengan itu terlihat putih keruh dengan ledakan-ledakan warna pelangi yang membentuk cincin-cincin serta meloncat-loncat layaknya kilatan petir. Menebas angin menghadang badai, pukulan pemusnahan. Siu, 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 semua meloncat dan menghantamkan serangannya. Dari ujung tombak Bong meluncur serangan kuat berelemen logam, serangan itu mampu menghancurkan perbukitan. Sedangkan dari tebasan pedang Roa menerjang serangan panas yang melesat membentuk lintasan yang mampu membakar apapun. Dan dari serangan Yuang Fengying keluar kekuatan berbagai unsur elemen yang terlihat menggerus apapun yang disentuhnya. PEENG. BOOMMM. Terjadi ledakan sangat kuat saat semua serangan itu bertemu, menciptakan kepulan jamur asap raksasa dan membumbung tinggi ke langit. Gua itu meledak terbelah mulai dari perut gua hingga ke mulut gua. Bong terlempar terhempas badai angin, badannya terbakar dengan api dan petir, bukan hanya itu setelah terlempar pria itu juga terjepit ke dalam tanah, karena saat serangan tadi gelombang kekuatan hukum tanah juga menyertai serangan Yuang Fengying, menekan dan menjepit seperti menelannya. Pria itu mati tanpa sempat berteriak. Sedangkan Roa, badannya kini tercabik-cabik oleh lesatan kekuatan angin dan logam yang tajamnya melebihi pisau, tersengat aliran listrik meski dia pemilik elemen api, dan terhempas nyungsep ke dalam perbukitan dengan tulang-tulang remuk. Dua-duanya mati dengan mengenaskan. Yuang Fengying juga terlempar, kekuatan dua orang di ranah kuasa sejati itu sungguh mengerikan. Meski api lawan mampu diredamnya, namun kuatnya pukulan itu juga berakibat buruk bagi remaja itu. Belum lagi serangan hantaman logam Bong juga tak kalah menakutkan, beruntung remaja itu memiliki tubuh, manusia penguasa, dan kuasa, atas logam sehingga tak terlalu parah. Sialan orang-orang itu sungguh mengerikan, Yuang Fengying terlempar mendekati kotak kristal transparan. Dengan nafas tersengal-sengal remaja itu mengeluarkan bunga salju 7 jiwa yang dimilikinya, serta beberapa pil pemulih raga dan kristal inti jiwa binatang yang mampu memulihkan kekuatan spiritualnya. Aku harus memulihkan diri, remaja itu langsung bersila dan memulihkan diri setelah memastikan kematian dua lawannya dengan mendeteksi pancaran aura sebelumnya. Kehidupannya yang sudah menghilang. Ying Zidao yang berada di luar gua juga terlempar hingga beberapa ratus meter jauhnya akibat ledakan maha dahsyat itu. Saat ini pria parubaya itu tengah berjuang keluar dari reruntuhan pepohonan dan bebatuan yang menimbun dirinya. Bagaimana hasil pertarungan ini? Siapa yang memenangkan pertarungan? Dengan sedikit ketakutan pria itu mencoba memindai sekitar gua dengan kemampuannya, mencoba menyelidiki siapa pemenang pertarungan di sana. Bab 209. Memulihkan diri. Gua tempat pertarungan kini sudah luluh lantak. Dari ujung paling dalam yang dikatakan perut gua hingga ke mulut gua terlihat terkoyak, terburai karena ledakan dari dalam tersebut. Saat ini bekas gua itu malah terlihat seperti parit raksasa dengan puing-puing berserakan di sekitarnya.
Ying Zidao yang saat ini kembali ke gua tak bisa menyembunyikan ketakjubannya, sisa pertarungan itu sungguh mengerikan. Tempat itu seperti lorong yang dicongkel oleh senjata raksasa yang maha kuat. Bagaimana dengan Feng Ying, mengapa aku tak bisa menemukan jejaknya? Begitu juga dengan dua lawannya, kemana mereka semua? Dengan kekuatan spiritualnya Ying Zidao mencoba memindai tempat itu dan sekitarnya, namun tak ditemukan juga tanda-tanda aura kehidupan. Mungkinkah semua pergi dan bertarung di tempat lain? Atau mereka semua mati tertimbun sisa-sisa reruntuhan? Pria parubaya itu meloncat ke sana kemari mencoba mencari keberadaan Yuang Fengying, namun tetap tak menemukan apapun. Bahkan Ying Zidao mencoba mencari dengan mengerahkan kekuatan spiritualnya, untuk mencari kekuatan jejak spiritual remaja tersebut, itu pun tak berhasil. Ah, apakah memang mereka sudah mati? Dengan muram Ying Zidao mengeluh pelan, sambil duduk istirahat di reruntuhan. Yuang Fengying masih memulihkan diri di sebelah kotak kristal transparan yang ada di atas altar gua. Saat terjadi ledakan dan Yuang Fengying terlempar di atas altar dan sesungguhnya altar tersebut bergeser masuk jauh ke dalam tanah, seakan ada kekuatan yang menarik dan melindungi altar tersebut dari kehancuran. Saat ini Yuang Fengying tengah duduk bersila di atas altar di samping kotak kristal transparan yang memancarkan cahaya pelangi. Altar tersebut berada jauh di kedalaman tanah, hingga beberapa ratus meter jauhnya, itu sebabnya Ying Zidao tak mampu mendeteksi keberadaan Yuang Fengying bahkan jejak auranya sekalipun. Di palung jiwa Yuang Fengying, kristal pagoda dewa terus bersinar, memancarkan cahaya ke seluruh ruang jiwa, terutama kristal pelangi yang ada di bawahnya. Lalu dari kristal pelangi memancarkan cahaya aneka warna ke seluruh bilik-bilik yang kemudian dipancarkan kekuatannya ke tubuh Yuang Fengying. Nampaknya pancaran warna-warni di ruang jiwa remaja itu membuat kotak transparan juga bersinergi dengan tubuh remaja tersebut. Seperti satu kesatuan dengan kristal pelangi yang ada di ruang jiwa, kotak kristal transparan yang ada di samping Yuang Fengying juga memancarkan cahayanya menyelimuti raga remaja tersebut. Cahaya pelangi itu seperti mencoba menyembuhkan raga Yuang Fengying dari luar. 1 hari berlalu, Ying Zidao yang masih mencoba menemukan Yuang Fengying tak juga berhasil. Bahkan pria itu mencoba menggali di beberapa tempat untuk mencoba menemukan badan remaja itu jika memungkinkan, namun tetap nihil. Akan ku coba di sudut sana, seharusnya itu tempat altar itu berada. Ying Zidao meloncat ke arah ujung wilayah yang disinyalir pusat gua di mana altar tersebut berada. Lelaki itu mengerahkan kekuatan kuasa atas unsur elemen air esnya, sebuah lengan panjang dari unsur tersebut tercipta dan mencoba membuka reruntuhan yang ada, namun tak juga menemukan tanda-tanda keberadaan Yuang Fengying, itu membuat Ying Zidao mulai menyerah. Maafkan aku nak, aku bahkan tak bisa menemukan tubuhmu. Dengan lemas pria parubaya itu menghentikan semua usahanya. Saat ini Ying Zidao terlihat meninggalkan tempat tersebut dengan wajah muram. Di tempat lain, pria tua berbaju katun bersih terlihat muram. 2 orang anak buahnya yang berpamitan melakukan patroli tak kunjung kembali hingga saat ini. Kemana Bong dan Roa pergi? Sudah 3 hari tak kunjung kembali. Apa mungkin ada yang menghentikannya? Pria tua itu berkata kepada beberapa orang yang ada di sekelilingnya. Maaf Tuan Pendamping 1, siapa yang bisa menghentikan Bong dan Roa dari tempat ini? Kemungkinan itu sangat kecil. Sosok dengan baju zirah emas terdengar menyangkalnya. Memang kekuatan kedua orang bawahan pria tua itu bukan sembarangan, ranah kuasa sejati level puncak sangat jarang ditemui di wilayah ini, apalagi mereka pergi berdua itu bisa dikatakan kehebatan keduanya sulit ditandingi. Lantas siapa yang mampu menghentikan keduanya? Tapi kita tidak pernah tahu dengan apa yang terjadi, Tuan. Li Chung yang pernah mengalami kesusahan pada tugas terdahulunya mencoba memberikan masukan. Cui, itu karena kau yang lemah. Pria kurus dengan tatapan tajam di samping pria berbaju zirah emas mendengus dan mengumpat. Benar kau terlalu lemah, jika dibanding dengan Bong atau Roa, kali ini seorang wanita dengan wajah ditutup cadar jala yang menyahut. 3 orang itu lalu menatap Li Chung dengan pandangan meremehkan, Li Chung hanya menunduk dan tak berani lagi menyangkalnya. Sementara 4 orang memakai jubah hitam dengan simbol tertentu, hanya diam menunggu pria tua berbaju katun bersih memberikan perintahnya. Dari 10 orang yang dibawa Tuan Pendamping 1 kini tinggal 8 termasuk Li Chung.
Sebaiknya kau pulihkan dirimu, dan jangan keluar dari ruang kultivasi jika belum pulih. Pria tua dengan baju katun bersih memandang Li Chung, jika Li Chung bukan orang kepercayaannya mungkin saat ini sudah disingkirkannya. Li Chung menunduk penuh penghormatan, terima kasih Tuan Pendamping satu. Kemudian Li Chung meninggalkan tempat itu setelah pria tua itu melambaikan tangannya, menyuruh pergi. Dari aura wanita itu bisa dirasakan jika kekuatannya juga berada di puncak kuasa sejati, dua pedang di punggungnya menggambarkan jika di tokoh yang kuat. Cari dan temukan Bong dan Roa, kirimkan berita yang kalian dapatkan secepatnya. Pria tua dengan baju katun bersih melempar sebuah lempengan logam dengan ornamen kristal. Itu adalah benda yang mampu mengirimkan transmisi suara kepada pria berbaju zirah emas. Pergilah kalian bertiga, aku tak mau kejadian Bong dan Roa terulang. Pria berbaju zirah emas, pria kurus dengan tatapan mata tajam serta wanita dengan wajah tertutup cadar jala mengangguk dan menghormat sebelum pamit meninggalkan tempat tersebut. Saat ini Yuang Fengying masih duduk bersila, luka-luka di sekujur tubuhnya sudah pulih seperti sedia kala. Hanya dalam waktu kurang dari 5 hari remaja itu sudah mampu memulihkan kekuatannya, itu berkat adanya sinar pagoda dewa yang dipadu dengan kristal pelangi serta pancaran cahaya warna-warni dari kotak kristal transparan di sisinya. Saat ini kesadaran remaja itu masih berada di ruang jiwanya, masih mengamati perubahan yang terjadi di ruang jiwanya itu. Ruang ini makin terasa luas dan lapang. Semua bilik unsur elemen juga makin luas dengan masing-masing unsur elemen terlihat meningkat tajam. Apa ini juga pengaruh dari kekuatan dari luar? Cahaya warna-warni itu. Kekuatanku sudah pulih, mungkin ini juga berkat cahaya itu. Yuang Fengying menatap kristal pagoda dewa, ingin rasanya kembali masuk ke alam dimensi itu, sayangnya saat ini bukan waktu yang tepat. Lebih baik aku menyelidiki kotak transparan yang memancarkan cahaya warna-warni. Begitu remaja itu memutuskan apa yang akan dilakukannya. Bab 210. Pedang Pelangi. 3 bayangan terlihat melesat di angkasa dengan kecepatan tinggi, mereka terlihat berputar beberapa kali di tempat yang sama, seperti sedang memastikan sesuatu. Terakhir kali jejaknya ada di bawah itu. Pria dengan baju zirah emas berkata sambil menunjuk ke sebuah arah. Mungkin memang di tempat itu, aku melihat ada puing-puing bekas pertarungan di sana. Barangkali mereka bertarung di tempat tersebut, pria kurus dengan pandangan tajam yang ada di sampingnya juga menyahut. Wanita dengan cadar jala, hanya terdiam menatap area bawah yang jauhnya ribuan meter dari tempatnya saat ini melayang. Ayo kita periksa ke bawah, pria berzirah emas langsung menukik tanpa menunggu kedua rekannya. 3 orang itu saat ini berada di bekas reruntuhan sisa pertarungan, mengamati dan mengawasi apa yang ada di sekitarnya. Siapa memangnya lawan Bong dan Roa, mengapa sisa pertarungannya sedemikian hebat? Ya, apa mungkin Bong dan Roa dijebak dan dikeroyok di sini? Bisa jadi demikian, karena tak mungkin hanya 2 orang mampu mengalahkan Bong dan Roa. Ketiga orang itu bersahut-sahutan, saling berspekulasi dengan apa yang terjadi di tempat itu. Mereka mengira ada penjebakan terhadap 2 rekannya itu. Seandainya mereka tahu yang mengalahkan 2 rekannya hanya 1 orang bocah remaja, mungkin mereka langsung batuk darah di tempat. Aku menangkap sisa jejak spiritual Bong, wanita dengan cadar jala tiba-tiba berteriak setelah memejamkan mata dan mengendus udara yang ada di sana. Di mana? Hampir bersamaan 2 orang rekannya langsung bertanya. Auranya berasal dari sana, tunjuk wanita itu ke arah lain. Pria dengan zirah emas mengerutkan keningnya. Tak salah deteksimu, bukankah sisa pertempuran ada di bawah kaki kita ini? Ya, sisa pertarungannya ada di sini, mengapa kau menunjuk tempat yang berbeda? Pria kurus dengan tatapan mata tajam juga kurang percaya dengan pendeteksian rekan wanitanya itu. Cek, kurang ajar, kau meremehkanku, wanita itu terlihat berdecak dengan kesal, hasil kerjanya diragukan oleh 2 rekannya. Maoyin jangan marah. Aku berkata demikian karena faktanya demikian, pria dengan zirah emas melunak. Ya, benar, bukan berarti kami meragukan kehebatanmu dalam melacak, tapi ini berdasar fakta yang kita lihat. Wanita bernama Maoyin itu mendengus, terserah kalian, aku akan mencoba memeriksa daerah sana. Maoyin langsung melesat menuju perbukitan yang jauh berada di sisi yang lain.
Wanita pemilik unsur elemen angin itu kembali memejamkan mata, mengendus udara yang ada di depannya. Tangannya meraup kehampaan lalu dilemparkannya, setelah itu menghirupnya, kemudian wajah wanita itu kembali terlihat serius dan menatap tajam ke sebuah arah. Yuang Fengying sudah berdiri di dekat kotak transparan yang memancarkan cahaya warna-warni. Oh, rupanya cahaya itu berasal dari pedang ini. Dengan penuh kekaguman remaja itu melihat kotak transparan tersebut. Di dalam kotak memang terlihat sebuah pedang dengan tampilan yang tak biasa, karena pedang itu memancarkan cahaya aneka warna. Pedang apa ini? Tampilannya sungguh unik. Remaja itu menatap dengan penuh ketakjuban, senjata yang masih berada di kotaknya itu. Saat Yuang Fengying mencoba menyentuh kotak itu, tiba-tiba, Yuang Fengying kaget karena ada kekuatan yang seperti menyetrum lalu menghisap kekuatan spiritualnya. Ada apa ini? Bisa dilihat sejenak pedang itu seperti bergerak-gerak di dalam kotaknya. Kotak transparan itu juga menjadi sedikit bergetar. Mengapa bisa begini? Yuang Fengying jadi mundur selangkah. Sejujurnya sedikit takut karena kotak transparan itu mampu menghisap kekuatan spiritualnya. Banyak kisah yang mengatakan jika banyak kultivator mati karena kekuatan spiritualnya dihisap hingga habis oleh senjata pusaka. Dalam artian kultivator itu tak mampu menaklukkan senjata pusaka dan malah mati konyol. Melihat Yuang Fengying mundur menjauh, entah mengapa pedang yang ada di dalam kotak itu terlihat lesu. Hanya perasaanku apa memang pedang itu jadi lesu ya? Yuang Fengying melihat pancaran cahaya itu meredup saat dirinya menjauh. Baik, aku akan kembali mendekat, tapi jangan kau habiskan esensi tenaga spiritualku. Remaja itu berkata entah pada siapa. Begitu Yuang Fengying maju selangkah demi selangkah, cahaya itu kembali bergolak, seakan pedang di dalam kotak transparan bergembira, menari dan melonjak-lonjak. Yuang Fengying kembali mengulurkan tangannya, menyentuh kotak transparan itu. Serit, klak. Dalam waktu sepersekian detik tenaga sejati kekuatan spiritual Yuang Fengying tersedot dan ditarik oleh kekuatan dari kotak transparan itu. Lalu kemudian kotak itu retak dan terbuka. Cahaya warna-warni makin bersinar terang, membuat lorong itu menjadi terang benderang, bahkan bumi menjadi bergetar karena lonjakan cahaya yang menekan ke seluruh permukaan dinding. Apa yang terjadi? Yuang Fengying terperanjat dan mundur beberapa langkah. PLAASS. Pedang yang memancarkan cahaya warna-warni melesat ke udara, berputar-putar ke segala arah, seakan benda itu tengah merayakan kebebasannya. Aura kekuatan yang terpancar dari pedang itu juga sangat luar biasa, membuat Yuang Fengying tertekan hebat dan kesulitan bernafas. Senjata apa ini? Kekuatannya sungguh mengerikan, dan mampu menekan tubuhku sedemikian rupa. Ingin rasanya Yuang Fengying menghindar dan pergi karena melihat senjata itu bergerak acak tak beraturan, mengitari lorong yang tak lagi luas itu, namun itu tak mungkin. Merepotkan, umpat pelan remaja itu karena peristiwa itu dirinya jadi tertekan saat ini. Begitu Yuang Fengying berniat mengaktifkan unsur elemen tanah untuk membuka jalur pelarian, tiba-tiba kristal pelangi terasa bergetar hebat, memancarkan cahayanya seperti mengajak Yuang Fengying mendekati pedang itu. Benarkah aku harus melakukan ini? Tangan Yuang Fengying terulur ke udara, lalu tiba-tiba pedang itu mendekat pelan dan saat ini berada di genggaman Yuang Fengying. CEESS. Begitu kulit remaja itu menyentuh gagang pedang, rasa nyaman yang sulit dijabarkan terasa memasuki tubuhnya, kekuatan yang bersinergi dengan dirinya terasa begitu saja padu padan. Cahaya warna-warni dari pedang yang ternyata perwujudan berbagai unsur elemen itu kini saling bersinergi dengan segala unsur elemen yang dimiliki remaja itu, membuat rasa nyaman karena luapan kekuatan tenaga sejati yang melimpah ruah. Oh, rupanya ini pedang segala unsur, sebuah senyuman tersungging di bibir Yuang Fengying begitu menyadari itu. Belum hilang rasa terkejut Yuang Fengying atas peristiwa itu sebuah bisikan terdengar di dalam pikiran Yuang Fengying. Panggil aku pedang pelangi. Lalu pedang di tangan Yuang Fengying berlahan-lahan mengabur menjadi transparan dan tak terlihat. Yuang Fengying hanya terkejut, namun tetap tersenyum. Sekali lagi mohon maaf ke depannya belum bisa lagi upload, karena saya ada tugas di luar kota lagi. Jangan lupa dukungannya. Bersambung.